Terus, Bentar nih Pak, suaranya belum. oke. Bentar. Sudah saya ini. Gimana? Halo? Iya, selamat pagi, Pak. Halo? Halo? Belum bisa dengar ya? Sebentar, ini kok aneh. Ya, makanya ini sama-sama belum bisa dengar ini. Bentar, ini ada gangguan apa ya? Oh, sudah. Halo, Pak. Halo? Sudah mendengar saya, Pak? Aneh ya, nggak mau ya. Kamu bisa dengar suara saya nggak? Bisa dengar nggak? Oh ini ya, saya berarti Anda bisa dengar saya, tapi kok saya nggak sama sekali nggak dengar Anda ya? Bentar, ini kesalahannya apa ini? Padahal kayaknya speaker sudah saya aktifkan. Coba saya ganti device saja coba. Oke, coba bisa dengar. Halo, Pak. Nah, sudah sekarang sudah. Nah, Oh ya. Oke, ini saya apa? Alex, Pak. Tampilkan bab 3-nya dulu coba. Saya ingin bab 3-nya dulu, jangan yang eksperimenmu. Oke, Pak. Sebentar. Oh ya, buku yang statistical learning kayaknya kamu kemarin sudah punya ya. Coba saya ingin lihat yang dari apa? Sudah, Pak. Namanya elemen psychology, coba. Di situ ada cukup lengkap teorinya kok itu. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Coba kemarin kalau salah kamu punya bukunya itu, coba sambil lihat bab 3-nya, nanti kan semua itu dibikin harefnya ya. Iya, Pak. Coba dimulai dari awal bab 3. Bab 3-nya dulu aja. Iya, Pak. Sebentar. Ini, Pak. Ya, jadi ini bentar, paper utamanya kemarin sebentar dari atas. Dari awal bab. Kan Anda harus cerita dulu. Di sini akan bahasnya tentang ini ya. Nah, ini kalau bisa sudah mulai kamu nyebut ini yang machine learning dari bukunya, dari literaturnya apa, yang logistiknya dari literatur mana itu loh. Mulai Oh dikasih iya, Pak. karena Kemarin itu kan mesti kemungkinan terpisah literaturnya kan, karena machine learning kan sendiri. iya. Nah, kalau salah kemarin saya lihat ada yang punya yang statistical learning ya. Iya, Coba Pak. yang mana ya. Yang ini yang logistik kemarin jadinya mau dihapus saja, Pak. Jadi pakai Nah, ya XGBoost. kalau misalnya karena saya kemarin juga ada yang akhirnya saya gara-gara itu setelah main di ini malah yang klasiknya malah nggak jalan. Iya, Pak. Artinya ya udah, Ini berarti sekarang belum ini saya aja, hapus yang berarti bagian yang itu, Pak. Tapi machine isinya udah. learning-nya ini kamu referensi utamanya mana coba? Oh, yang XGBoost ya, Pak? Kalau yang XGBoost di chain ini, Pak. Coba saya ingin lihat. Dia jadi pengembangan dari gradient boosting gitu sih, Pak. Kalau ada tambahan buku nggak kamu punya tentang mulai kan dari Ada, Pak. apa? Karena ada ya awal mulai dikenalkan yang apa Ini. terus sampai ada nanti kan kayak semuanya mulai tentang boostingnya lah gampangannya Itu itu. di bab 2, Pak. Enggak Di berarti dasar teori, Pak. bukunya siapa coba yang Iya, sebentar, Pak. basicnya si boostingnya dulu. Oke, Pak. Karena itu kita coba pahami dari situ. Kenapa kita perlu melakukan apa namanya boostingnya itu? Di mana
Itu kakek bukunya siapa ya? Kamu yang awal ngenal tentang istilah boosting-nya itu. Nah, ini Hasti ini coba yang tadi Hasti itu. Tadi saya lihat. Nah, ini Hasti ini. Nah, yang ini coba. Ini dia jurnal bentar, Pak. Apa ya, bentar. Kemarin saya ada yang buku kok, yang Yang warna James itu ya, Pak? cover-nya Iya. kayak kuning. Nah, ini kayaknya ini mungkin. Bukan, Kuning Pak. ininya. Itu yang James kemarin, Pak. Sebentar. Nah, Oh iya, yang ini betul. dah, Hasti Iya, yang ini. betul. Nah, ini kalau bisa dijadikan sebagai karena ini bagaimana apa? Ini ya, Pak. Nah, lihat daftar isinya dulu, daftar isi, lihat daftar isinya. Ini, Pak, sebentar. Jadi mulai awal bab 1 aja. Bab satunya dulu. Ini, Pak, boosting and additive trees. Nah, itu tapi nanti di atasnya juga ada cerita. Nah, di sini kalau bisa banyak yang dikutip ya, kamu pahami ya. Iya, Pak. Karena ini menarik buku ini. Jadi supaya Ini nanti karena gradient ini pengalaman boosting. kemarin saya punya bimbingan yang ini di ujian ditanya, waduh berat itu. Jelasinnya kayak kesulitan, makanya kayaknya perlu banyak buku. Makanya saya kemarin akhirnya setelah saya lihat bukumu ini, buku ini menarik, makanya saya pakai juga ini untuk kuliah tentang Iya, Pak. komputasi statistik. Karena buku ini Lengkap. tebal sekali, dimulai dari bab 1, coba lihat dari bab 1-nya itu. Itu jadi untuk yang background statistik agak enak masuk ini kan mulai dari kenal ini kan, patterning, terus mulai masuk statistiknya itu kan statistik modelnya. Iya, Pak. Makanya sebenarnya ini bisa untuk jembatan yang kamu ingin yang klasiknya itu, kayaknya di sini juga ada logistiknya kayaknya di sini. Iya, Pak. Tapi kemarin katanya nggak usah coba logistiknya. Nah ya makanya karena kamu kemarin susahnya memahami teorinya supaya dengan ini kalau dikomparasi itu bisa kelihatan ceritanya itu loh kenapa dikomparasikan karena kan memang yang diresponmu kan memang ini kan yang dikotomis kan itu apa cuman lab sama enggak kan itu ya. Iya, Pak. Binary, Sebenarnya Pak. memang secara lihat variabel responnya itu memang kalau di klasik logistik yang di sini Anda kan gunakan yang boosting. Cuman memang harus menguasai Iya dua sih. metode tadi. Tapi akhirnya memang saya kemarin juga ada yang akhirnya suruh fokus di yang sini aja. Iya, di Exibus Yang ya, Pak? klasiknya enggak. Jadi karena apapun backgroundmu kan bukan dari statistik, jadi agak berat kan Iya, Pak. Oke, Pak. untuk memahami. Nah akhirnya ya udah berarti mulai dari yang bab tadi yang boosting tadi bab Oke, berapa Pak. tadi? Itu beberapa udah sih, Pak. Itu tak Udah. masukkan di bagian yang tandasan teori, Pak. Jadi kan Ya yang nggak apa-apa mempelajari dicoba di bab Exibus 2-nya coba iya, apa aja yang sudah masuk. sebentar, Pak. Karena pas di ujian kemarin waduh ditanya kok dia jelasin nggak bisa jadi susah. Kayaknya kurang referensinya. Ini sih, Pak, baru apa namanya, pohon klasifikasi ini sih, Pak. Nah itu karena jadi Ini, Pak, saya bagaimana dapetin dari buku ya ini cara semua. kerjanya ini kan mulai muncul ada Sama boosting-nya formulanya. ini Nah ini juga dari situ. boostingnya, boosting adalah apa coba lihat definisinya itu. Kemarin Oke. tanyakan teknik ensemble dalam engineering yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja. Nah, kayak gini kan harus pada saat diminta jelasin ya Iya. gimana sih Jadi akhirnya. boosting kan Gitu. gabungin big model sama base model gitu loh, Pak. Big model Nah ya sama itulah. model kuat Tapi gitu. kan pada saat kalau mau menjelaskan kamu harus nah ini terus algoritmanya kamu tinggal ngutip kan ini. Iya, ini yang dari James, Pak. Nah itu makanya terus ini kamu ceritanya gimana misalnya ini kan data Iya. training Ini, Pak, sudah saya jelaskan di sini, XY. Pak. Enggak dari algoritmanya kamu jelasin kalau Hmm, dari algoritmanya bisa enggak kamu jelasin dari sini sih, algoritma Pak. ini langkah pertama apa tadi itu? Ya, langkah pertama ada training data, terus lakukan iterasi sebanyak B, kemudian dilakukan Mhm. parameter learning sebesar lambda, gitu, Pak. Terus harga awalnya dari mana kalau namanya ada ini? Ada for itu dimulai dari kalau B1 kan ada apa itu fit tree untuk bisa cerita enggak di situ? Bisa Cerita sih. kan jelasin. Iya, betul, Pak. Karena kalau di ujian kan harus jelasin. Betul, Maksudnya algoritma ini kan kayak langkah-langkah. Jadi di betul. sini kan ada pertama itu F topi X Berarti sama ini ya, dengan Pak, mungkin 0. nanti saya jabarkan penjelasannya kayak secara rinci lebih detail gitu lagi ya, Pak, Ya boleh di di sini. solusi. Jadi misalnya gini loh. Oke, tadi kan pertama muncul ini. Yang pertama misalnya F X topi kok sama dengan 0. Maksudnya apa? Terus RI sama dengan YI. Itu Oke, Pak. maksudnya apa? Jadi kalau tanya gitu, itu bisa jelasin ya. Karena Betul, di Pak. ujian kan ditanya. Betul Nah ini betul, yang Pak. kemarin, aduh kok ya tentang kayak ginian kok jadi bolak-balik kayak berhenti. Iya, Pak. Kan Nanti memang nggak harus hafal ya. Jadi mhm, gini,
Anda itu boleh sambil membaca jelasinnya Jadi nggak apa-apa. maksudnya lebih ke bagaimana langkah kerjanya Iya, jadi ini loh kayak algoritmanya ini misalnya ya, Pak? loh, ini kan kalau kalimat pertama, training data X, Y kan tahu kan karena kita punya X ada punya Y kan, Betul, Pak. dites banyak B kali pada saat trainingnya, terus kita akan dapatkan learning rate, ada learning lambda kan. Nah, mulai inisialisasi ini loh, F, X, topi sama dengan 0, maksudnya apa? Oke, Dan Pak. RI sama dengan YI. Nah, itu nanti coba kamu ini ya, detilkan Tegas di gitu ya, sini. Pak? Ini kan baru basicnya boosting. Iya, Nah, Pak. nanti kan kamu terus akan masuk apa? Yang XG. Tim gradient boosting itu tadi, Pak. Nah, gradient boosting karena yang kaitannya dengan ada X-nya kan dari X apa? Coba sekarang ke bab 3-mu. Ini, Pak. Nah, ini kan Ini penjelasan awalnya pertama dulu, Pak. kamu cerita tentang gradient boosting. Kalau Definisinya ya. yang tadi kan boosting, terus gradient boosting, terus berarti ada tambahan ekstrim gradient. Nah, itu kan step by step kata ini kan ada. Kalau Oke. Halo, Pak. Halo, Pak. Suara Bapak sepertinya hilang ya, Pak? kayak tadi kayak terputus itu. Oh iya, Pak. Ya, Baik. Oke, silakan coba. Berarti ini ya, Pak, nanti saya jelasin dulu rinci yang detail tentang boostingnya, Ya. habis itu gradient boosting gimana, terus baru ekstrim gradient boosting, gitu ya, Pak? Tambahan ekstrimnya apa? Tadi biasanya Oke. setiap orang punya ide kan ada motivasinya, ada alasannya lagi. Mengembangkan tuh Boosting kenapa aja, gitu ya, Pak? ya jadi boosting aja terus kenapa kepilihannya gradient boosting Oke, tambahnya Pak. kan, terus tambahnya ekstrim. Fokus ini aja sebenarnya sudah menurut Oke, saya Pak. sudah pekerjaan yang ini daripada tadi coba ke klasik malah Ditambah-tambah menurut lagi saya ya, Pak? agak Iya sih, berat. Pak, benar. Tuh. Karena pertama kamu kan kerja pakai hanya boosting aja. Iya, Pak. Itu yang kinerjanya kayak apa? Kalau udah gradient boosting kayak apa? Terus ekstrim. Terus kan ada juga apa yang pakai cat itu apa? Kalinya ada ini cara mau ini aja sebenarnya juga sudah lumayan itu. Oke. Coba terus ke bawahnya. Nanti Mungkin tolong bandinginnya pakai ditambahin. yang biasa gitu ya, Pak, yang gradient boosting gitu ya, Pak? Iya, jadi makanya itu. Wong tadi yang algoritma boosting aja itu kalau kau apa coba itu di running hanya kata-kata boosting aja sebenarnya di dalamnya apa gitu. Yang waktu Iya, yang di Pak. basicnya tadi loh itu. Oke, Kan nggak Pak. ada kata gradiennya kan masih itu. Belum, Hanya masih boosting yang basic, Pak. sendiri. Iya. Iya, nah biar itu yang basic juga kamu running juga. Oke, Pak. Performanya kayak apa. Oke, Terus Pak. kamu tambahin sekarang gradient boosting, performanya kayak apa. Nah, terus mulailah gradient boosting. Nah, itulah maka kronologi kayak gitu jelas saya kira udah cukup bagus itu kamu bisa jelasin dengan Oke, Pak. baik. Terus nanti sebenarnya kalau salah satu yang misalnya kamu bisa dapat di realnya orang-orang yang mungkin kamu ada dapat nggak ya yang rujukan jurnal terkait orang memprediksi apa tadi lab sama live itu ada nggak suatu jurnal yang kebetulan cerita tentang hal yang sama mungkin dia pakai metode yang lain misalnya ada Dapat nggak. tapi dia metode lain tapi di ini, Pak, labs asuransi kesehatan, Pak. Kalau tempat saya kan Enggak. asuransi umum ya, di rumah Oh gitu. yang umum ya, Mhm. yang umum nggak ada misalnya dari jurnal luar atau mana. Oh, sebenarnya Saya hanya ini kan ya sudah untuk coba cari untuk belum bapak ada ya, Pak. belum ada. Adanya yang, Ya udah kalau eee memang maksudnya kalau ada kan hanya untuk ini loh di dunia yang lain tadi. mhm, Istilahnya orang ada yang kerjakan itu karena kan ini menyangkut pada saat misalnya besok Anda kerja kan mesti juga dikasih tantangan itu. Ini saya lihat teman beberapa yang kenapa saya lagi mengarahkan magang mau tak kombinasi ke skripsi karena mereka juga ingin butuh mulai inovasi kan. iya, Dari yang Pak, biasa mereka lakukan, mereka mulai nggak puas dengan kinerjanya kan. iya, Pak. Karena misalnya jadi prediksinya meleset, misalnya nganggep diprediksi paling yang lab cuma sekian persen, ternyata mungkin jauh lebih besar. Iya, Kan Pak. menyebabkan antisipasinya kurang kan, misalnya biasanya Iya, kita yang lab betul. sedikit misalnya itu loh. Nah, karena mereka di dunia real kan akan kena dampaknya kan itu.
Betul, Pak. Dampak apa dari sisi Ini sih, keuangannya kan? pendapatan ini sih, Pak, customer-nya kan. Jadi kalau Iya, ada labs gini kan kita betul. bisa, apa ya, follow up ke polisnya gitu, Pak. Iya, Dikabarin polisnya karena atau kalau gimana. yang paling ditakuti perusahaan kan kalau banyak yang lapse kan. Betul Artinya betul, kan Pak. yang tadinya diperkirakan dapat income dari premi, akhirnya enggak kan. Kalau Iya dianggap proses diprediksi kecil, ternyata iya. jadi besar. Nah, itu Oke, Pak. juga. Nah, ini maka saya kan kalau misalkan tapi Anda magangnya dulu tidak tentang ini ya? Itu dulu Enggak ya? magangnya ngapakah saya nggak bisa lanjutin magang, itu nggak bisa pakai data di sana, Pak. Jadi saya juga susah, yang di Hmm. Prudential itu, Pak. Oh, tapi sempat sempat bahas tentang labs waktu itu. Lebih ke ini sih, Pak, kan saya di pricing ya, lebih ke penentuan Oh, harga premi gitu-gitu sih, Pak. oh, jadi Jadi oh, pakai metode itu sana. kan Jadi padahal walaupun pada saat dia menentukan premi juga harus berpikir sebenarnya melibatkan aspek kemungkinan lapse kan. iya Karena kalau Dewas apa ya ini nanti apa untuk produk itu yang lapse kecil misalnya iya. kan Jadi berani harapannya nanti harganya kan bisa kalau sudah ini udah mhm, bener, terus langkah-langkah saya udah mhm, dibenerin sama Pak Gun, nanti, kayak saya mhm. melihat bagaimana variabel-variabel itu yang berpotensi bisa membuat lapse gitu loh, Pak. Jadi kita bisa follow up Ya, ke heeh, variabel tersebut, mhm, gitu. makanya nanti coba gitu ya karena Mhm, saya ini berapa kali yang kalau ujian ini kok ya di ujian iya, Pak. situasinya menurut saya Bener masih bener. Ya karena terima kasih, apa, Pak Gun, mhm. ya saya kan bimbingan saya yang tadi juga kemarin ini terus ada yang kan banyak kemarin yang sudah masuk ke topik ini, tapi ternyata kalau nggak pas bimbingannya nggak saya coba per detail kayak gini, di Ada ujian yang kayak miss malah juga, Pak. kadang iya, jadi makanya sampai diguyonin, "Ini berarti kamu cuma ngutip dari cutting." Jadi sebenarnya nggak tahu kan. Iya, Pak. Cuman karena kan ya misalnya nih, kamu tinggal ada yang cuma nerjemahkan misalnya, kan tadi kamu dapat bukunya bahasa Inggris, Iya, Pak. ditranslate aja, ditranslate tanpa Iya. dipahami. Mungkin ini Nah sih, kan Pak, jadi susah. lebih saya Mhm, jabarin, lebih saya bahasakan lebih enak gitu ya, Pak, betul. maksudnya? Betul ya? Iya, jadi pada saat kamu ditanya juga bisa dengan tadi yang Betul. kamu jabarin tadi untuk jelasin. Oke, Kan Pak. otomatis karena di penguji kan akan mengejar kan, seberapa Iya, kamu Pak. paham kan. Nah, akhirnya Siap sekarang siap. saya jadi di pembimbingan mulai tak kejar gitu. Karena Iya kemarin tak pikir saya percaya kalau dibaca tulisannya kayak enak, tapi nggak taunya kadang itu karena kan iya yang topik ini kan sudah banyak dan ada yang mungkin hanya nerjemahkan tapi nggak berusaha memahami. Itulah iya, yang kenapa saya coba sekarang di kuliah juga ada kontekstual yang terserah kamu mau pakai ChatGPT atau apa, tapi yang penting dipahami kan. betul. Jangan Oke, Pak. sampai Sama ini, Pak, apa kemarin mhm, notes dari Pak Gun kan kemarin saya ada tulisan iya, definisi-definisi itu, Pak. Masih ingat iya, nggak, Pak? Nah, mhm, itu udah saya mhm perbaiki, Pak, mhm. jadi kayak gini nih. Misalkan menurut Kalau memang ChatGPT betul, prediksi kalau I di situ memang nggak nyebut iya, definisi ya kita nggak usah aja. betul, udah saya perbaiki semua, Iya, Pak. Jadi seperti ini, diberikan oleh mhm, titik dua ini iya. persamaannya, terus ini ada Kecuali kalau angka di ininya. bukunya di bukunya atau di jurnalnya nulis dia definisi, ya kita ikutin itu. Oke Daripada nanti kita apa, tadi pokoknya karena kita kan oke. yang namanya masih S1 kan belajar dari apa, buku atau jurnal kan, itu Iya. aja. Untuk yang di eksekusi ini sementara udah saya jabarkan cukup detail sih, Pak. Misalkan Mhm, langkah-langkahnya, terus untuk mhm, misalkan nih dari sejenis algoritmanya ini saya sudah ini, Pak, membahasakan seperti ini, misalkan ini kan dia buat dataset hypermeter, berarti saya lakukan nih mhm. pada langkah pertama inisialisasi model awal F0, udah saya bahasakan sih, Pak, kalau yang kayak gini, yang di Nah kalau eksekusi. nih misalnya pertanyaan tadi yang kembali ini kan F0 lah, itu untuk mendapatkan harga awalnya ini pakai apa? Ini di sini Model kan nggak ada awal penjelasan. ini Heeh, kan ada Model awal ini ya model harusnya kalau F0 berarti kan dia dari extreme gradient boosting ya, Pak. Jadi model awal F0 ini berarti harusnya model boosting-nya awal begitu, Pak. nah, ini nanti jelaskan karena nanti Anda akan praktekkan di bab Oke. 4-nya kan, waktu sudah dengan data real kan. Iya, Pak. Pas data real, Anda kan pertama, oke, saya akan menentukan awal dulu. Oke, Awalnya Pak. apa? Nah, gitu kan. Nah, Anda Betul. perlihatkan di sini kan masih algoritma. Ini ada Nih, F0 sama dengan apa? F0-nya ini Nah, sih, ini Pak, kan. Nah, argumen dari admin minima dari ini. sigma loss ini, Pak. Oke. Ini kan secara di teorinya. Pada saat di Iya. prakteknya di bab 4-nya, apa sih namanya admin? Kamu bisa jelasin nggak artinya admin ini? Saya pernah lihat tapi agak lupa ya, Pak, sekarang. Belum saya Nah, ini jelaskan lagi. Iya. nggak apa-apa. Nanti gini, kamu tambahkan admin itu kan istilah Artinya ya, kadang Pak? di matematik Oke, Pak. itu nanti ditaruh di bab 2 nggak apa-apa kalau supaya aman. Oke, Kamu Pak. punya namanya admin itu apa sih? Itu. Oke, jadi aku, Coba harus bisa tahu coba sekarang misalnya sepele aja. iya, Admin kamu ketik di ChatGPT, admin.
Ada admin. Nah, Ini dia, Pak. adminnya aja, kata-kata admin, bukan nggak usah semua, cuma adminnya itu. Jangan semua, adminnya aja, cuma kata-kata ARGmin. Nggak usah lengkap semua itu, cuma adminnya aja. Argument of the minimum, Pak. Jadi minimum dari fungsi loss gitu, Pak. Iya. Nah, makanya Betul, nanti betul. kamu lihat kan definisinya ini ada, ini kan bahasa Iya, Pak. matematik gitu. Oh, Nah, jadi ini tadi mungkin belum ada nanti iya, saya di tambahkan dasar gitu ya, teori Pak. belum ada. Tapi Mhm. jangan kamu ngutip dari ChatGPT, bukan. Kamu cari referensinya yang tentang admin ini hanya untuk kayak apa? Sementara kontak si Iya, biar ChatGPT bisa hanya untuk menjelaskan secara cepat gitu ya, Pak? ya, Iya, betul, nanti betul. terus kamu cari buku atau ini literatur e-book yang bicara tentang admin itu. Oke, Pak. Paham. Karena kayaknya tadi mungkin di bab nanti taruh di bab 2 aja kalau yang kayak gitu. Admin Iya. apa sih gitu. Oke, Pak. Nanti saya Ya, oke, nanti tambahkan. pokoknya Terus kalau ini ada sih, Pak. suatu istilah gini ya. Ini mulai Iya. karena kemarin saya cuma ditanya apa, saya kaget itu. Jadi bingung ya, Ini Pak? kan banyak Iya. istilah-istilah, iya, karena apa, misalnya ini apalagi misalnya Anda ada statement apa lagi di situ yang mungkin agak, apa tuh, skor lift apa itu? Ini yang kebetulan lagi kelihatan itu. Menurut ini apa namanya, daunnya, Pak. Nah Daun dari setiap nah tree. itu. Nah, kalau kamu sudah tahu karena tadi kan kayak membuat, Iya. apa, Ini suatu tree mencari diagram kan. liquid WJ pun juga udah saya turunkan gitu, Pak. Jadi bisa dapat nilai WJ itu dari Oke. mana gitu, Pak. Ini. Nah, ya udah. Pokoknya yang penting saya inginkan, ya namanya Iya. orang diuji kan kalau ditanya, ya cepat respon itu loh. Iya, Tidak oke, terus Pak. Yang penting nah kejelasan itu di yang saya kelengkapan maksudkan ini aja ya? ya, Oke, Pak. mhm. Jadi mungkin ada lagi di algoritma ini yang kira-kira ada kata yang mungkin Anda nggak pernah Paham ketemu gitu. misalnya. Nah, Mhm. itu langsung dicari aja. Kalau di bawahnya Oke, ini Pak. apa ini? Yang L apa ini? Kok saya L-split. kurang gitu. Ini Nah, L-split itu apa? dia pemisahan tree-nya, Pak. Jadi untuk mencari fungsi pemisahan itu dibangun dari struktur seperti ini. Oke. Terus ini Nih, hiperparameter. hyperparameter Hiperparameter tadi ini di atasnya ya, itu adalah parameter yang apa? disetting untuk ada di dalam XGBoost salah satunya, Nah, biar kita oh bisa tahu disebut bagaimana kedalaman pohonnya. Itu udah dijelaskan di sini, Pak. Sebentar, bukan itu di bab maksudnya 2. gini, Anda pernah dengar kata hiperaktif kan? Iya, betul, Pak. Nah, di sini kalau sekarang ada hiperparameter, maksudnya itu Hyperparameter dulu. mhm, Apa coba? Kalau hyperparameter hiperaktif. itu berarti dia memiliki parameter yang banyak gitu loh, Pak. Nah, oke. Coba sekarang cek Sebentar. di ChatGPT. Hiperparameter. Nah, ini, Pak, hyperparameter jumlahnya sangat banyak dan bervariasi. Penulis menemukan 10 Oke. hyperparameter gitu sih, Pak. Nah, ini kok tanda tanya ngopo itu? Kayaknya belum ke-generate di sini, Pak, di LaTeX-nya, tapi udah saya tulis. Ya, oke. Nah, maksud saya kayak gitu loh ya, kalau Ya. ada cuma jebakan itu, kalau bisa, oh ini, itu jangan Oh, tuh malah jadi panjang lebar wong hiperparameter, intinya apa? Punya parameternya banyak. oke, Pak. Hiperaktif itu orang yang sangat aktif. Nah, gitu aja. Jadi Oke. jangan malah kalau jawab, jangan kemana-mana, wong tanyakan cuma kata hiperparameter, ya ikuti aja definisinya ini kan. Oke, Pak. Hiperparameter Siap. pada X adalah menyatakan apa ini. Parameter pada XGBoost yang jumlahnya sangat banyak dan bervariasi. Nah, ini Makanya makanya yang dikatakan hyper. banyak apa ini, jadi hati-hati ini. Hiperparameter pada XGBoost maksudnya adalah hanya jumlah parameter yang banyak. Coba kamu sekarang ketikkan aja nih hiperparameter di ChatGPT coba. Karena tadi kayaknya kok kalimatnya agak aneh itu. Padahal maksudnya Anda sudah paham, tapi kalimatnya Oke, diubah agak kalimatnya ya, Pak? iya. Nah, nih, berbeda dalam machine learning adalah parameter yang ditentukan sebelum proses pelatihan. Gitu. Nah, mungkin nggak usah semua diikuti, tapi intinya nanti kamu sarikan dari sini. Gitu. Oke, Pak. Memang ChatGPT sebenarnya kalau jawab kayak gini kan, panjang lebar gitu. Iya. Nah, Anda sarikan aja. Oh, intinya hiperparameter ini loh, gitu. Mhm. Walaupun tadi yang dikau kan apa? Jumlah parameter adalah banyak. Tapi kan kalau Oke. dibaca kalimatnya kan tadi nggak enak kan itu. Oke. Sama ini sih, Pak, saya Makanya langsung, rencana di bab 3 ini mau nambah 1, terkait interpretasi sharp ini, Pak. Karena kan kita tahu kan XGBoost kan, lebih susah diinterpretasi, makanya butuh bantuan sharp value ini. Nanti mau saya jabarin dulu gitu, Pak. Kemarin nah kelupaan. nanti Anda harus ambil dari referensinya dari mana ya, Iya, dipasang betul, Pak. href-nya ya. Ya, nanti saya ambil. Terus sama ini, Pak, kemarin kan, Karena terkait dengan ini, pengolahan data juga. Itu kan kemarin ada mhm, beberapa banyak komen dari Pak Gun gitu, terutama yang awal-awal mhm. kemarin salah gitu.
Nah, ini kita untuk preprocessing datanya, saya pertama tuh penanganan data hilang dulu, Pak. Saya lihat persentase data yang hilang tiap variabelnya, terus dilakukan penghapusan pada variabel lebih dari 30% yang variabelnya itu hilang. Gitu. Oke, sebentar. Kalau sampai sini, coba di atasnya, kamu kasih petunjuk langkah-langkahnya di mana. Ini, Pak, awalnya Jadi, penanganan data hilang. dalam bentuk ini dulu kok, dalam bentuk skematis. Oke, Oh, belum sih, maksudnya Pak, kalau kayak flowchart skematis. itu loh. Nah, nanti dibuatkan itu dulu. Jadi, Oke. kerangka berpikirnya kayak gini loh. Oke, Pertama Pak. melakukan Siap. reposing. Itu Kalau kemarin di data presentasi hilang, udah kayak saya gini. lakukan sih, tapi lupa saya cantumin. Nanti saya cantumkan, Pak. Nah, itu. Oke, Nanti Pak. pokoknya ini kan tadi bab 3, moga-moga kamu sudah paham yang ini kan saya mau untuk menghindarkan kalau tiap tanda. Sekarang di bab 4 juga sama. Kamu kalau mau melakukan sesuatu, kalau bahasa di komputasi kan namanya apa? Kayak flowchart atau ya, kayak diagram alur lah itu kan. Oh, Iya. jadi nanti saya di bab 4 ini saya akan pertama kan sudah punya datanya. Saya itu mau Betul. ngapa? Data diapain dulu? Oh, namanya Betul. ini web processing-nya. Di situ apa aja step-stepnya. Saya melakukan kalau data yang hilang, terus melakukan apa lagi, melakukan apa lagi. Nah, Lebih ke ini ya, gitu. kayak gini ya, Pak? Nah, Ya, misalnya nah, oke. dibuat kayak gini nih. Bisa yang Boleh, mana tinggal siap. yang kira-kira. Oke, Tapi Pak. yang penting yang informatif. Nah, Oke. itulah nanti untuk mandu pada saat kamu mulai mau mengerjakan tadi. Oke, Pak. Tapi semua ini harus ada landasan dasar teorinya. Teorinya dari mana? Misalnya untuk apa tadi? Data hilang apa ya tadi? Untuk urusan data hilang. Kan setiap itu mesti ada untuk pengecekan data hilang pakai apa? Misalnya. Apakah hanya nggak tuh mesti kan namanya ini kan dalam bentuk data yang banyak kan cara ngeceknya gimana? Ada data hilang. Nah, Lebih ke itu ini ya, coba Pak, prosedurnya itu ya, Pak? iya, kayak Oke. misalnya apalagi setelah data hilang, apalagi Anda akan melakukan apa nih setelah berikutnya? Tentang Ini urusan setelah data hilang, berikutnya, kalian melakukan apa? saya kan lihat variabelnya ya, Pak. Ada variabel tanggal di cover start sama Mhm. P1DOB. P1DOB itu tanggal lahir, tertanggungnya, begitu. Nah, dari sini kan kita bisa dapat informasi baru, yaitu apa, usia ketika seorang tertanggung itu polisnya aktif. Makanya dibuatlah variabel age, begitu, Pak. Mhm. Karena pada machine learning ini kan untuk tanggal nggak bisa dipakai, gitu. Makanya kita buat nih age sebagai jembatan antara cover start dan juga Oke, nah berarti P1DOB. ini harusnya itu namanya tahap pada saat kita punya data itu, maka terpaksa Anda harus meng-create kan variabel Yes. baru. Mhm. Nah, silakan nanti Anda coba apa ada dasar ininya enggak? Dasar apa? Ya kamu dasar teorinya lah tadi bahwa misalnya untuk meng-creating itu kenapa harus dilakukan? Tadi kan Anda walaupun Anda bisa mengatakan tadi kan, Iya, tapi Pak. syukur ada kayak apa ya namanya, ya Anda mungkin ada buku apa atau Lebih jurnal ke apa, referensi mengapa kita melakukan ini, bukan begitu, Pak? nah itu yang Oke, kayak Pak. gitu. Baik, Pak. Dan pokoknya selalu jangan lupa harefnya ya. Itu Iya, kemarin Pak. penguji lumayan puas dengan pas ditanya itu walaupun ternyata hanya karena apa? Baca bahasa Inggrisnya terjemahannya kelihatan pakai mungkin Google Translator tapi nggak hati-hati. Setelah Oke. dibaca bahasa Indonesianya nggak jelas. Dan Mhm. dia sendiri juga bingung lah. Oke, Pak. Terus Inilah ini ya, tapi Pak, pada saya saat lanjutin mhm. diklik harefnya itu harus ketemu. Jadi waktu Oke, Pak. diklik apa ininya, oh jadi Anda kita lihat bahasa Inggrisnya kan. Oh Iya, berarti Pak. hanya masalahnya apa? Salah menerjemahkannya kan. Akibatnya memahami jadi. Nah ini yang kayak gini kalau besok dihindarkan itu. Iya, Pak. Oke lanjut silakan. Nah, Terus, berikutnya apa? kita lihat nih, yang kita kan mau memprediksi dia lapse atau enggak gitu kan, Pak. Tapi di polisi status ini ada yang cancel, ada yang unknown. Nah, padahal kan kita tujuannya untuk melihat lapse atau enggak. Maka data yang cancel sama unknown ini dihapus dan jumlahnya juga dikit, gitu, Pak. Jadi didapatkan data yang lebih bersih di mana polisi statusnya itu hanya lapse dan Jadi juga kalau unknown. di ini namanya istilahnya apa? Tahapan ini Pre-processing data, Pak. tahapan apa? Nah ya nggak tapi di profesi ya jelas. Tapi kan namanya tahapan apa ini? Pas Tahap, kayak gini. Nah, berarti Anda tahap mengatakan padahal Anda ngomong tadi itu. tahap ini sih. Anda sudah ngomong saya minta. Tadi Anda Iya, katakan loh itu. Apa tahap namanya tadi? Apa? Coba Anda katakan sendiri tadi itu. Kenapa kok ini perlu ini kan? Istilahnya apa tadi? apa Kayaknya ya, Pak, Anda tadi? mengatakan apa coba? Cleaning data kan ada di Oh, situ. cleaning data ya, Pak? Nah, Oke, cuma ada oke. yang ngomong sendiri tapi saya ingin Iya, Pak. dengarkan
Nah, ya Iya, Pak. itulah makanya saya kan Anda besok kalau itu sadar kalau ngomong ya, jadi karena Iya, Pak. cleaning data Oke, artinya Pak. apa? Karena saya memang mau fokusnya itu, yang ini dianggap Iya. kayak kotoran kan. Yes. Karena nah, nah itu salah satu bagian di pre-processing kan tadi ngurusi kemudian missing data atau bisa juga melakukan cleaning data itu karena apa? Bisa juga itu enggak yang memang kita akan tertarik kan atau kita Iya, mau Pak. ini kan. Tapi kayak gitu itu ada kelihatan di step-nya supaya Anda tadi walaupun ngomong tapi Anda nggak sadar itu loh. Ini yang Iya, Pak. kemarin kalau ada saya coba ini kan. Nah, jadi ya ini ya pas Iya, di sini Pak. pun sama, mirip seperti yang tadi di teorinya. Kamu juga kelihatan apa di step-stepnya, makanya tadi saya minta bikin dulu di atas apa namanya itu kayak flowchart-nya supaya alur saya kerjanya waktu komputasinya kayak gini loh. Nah, salah satunya Mhm. ini apa? Di data yang Anda miliki ada yang lab apa sorry yang selain lab apa namanya tadi? Ada cancel, ada unknown, Pak. Tidak diketahui sama cancel. Kan itu yang Anda nggak butuhkan kan itu. Iya, Pak. Ya udah saya mau fokusnya cuma lab sama live ya udah itu. Nah, itu kategori namanya di proses ini melakukan cleaning karena kita membuang sesuatu kan. Iya, Ya, Pak. yang tidak. Oke, terus Terus penyesuaian tipe data, Pak. Jadi yang tipe data yang objek dibutuhkan menjadi kategori. Terus kita bisa enggak, lihat nih yang mungkin kemarin. gini, Alex, Iya, karena ini kan Pak. ada teman yang lain. Sama ini, Mungkin tak Pak. cobain Satu lagi, Pak, apa yang coba kamu penting. mhm, Yang ini saya mau yang tanyain, apa? yang outlier ini, Pak. Mhm, Nah, kemarin mhm, kan kita lihat pakai outlier itu pakai boxplot, Pak, gitu. Ada mhm, beberapa yang clean gitu, ada beberapa yang ada outlier mhm, gini, Pak. Terus itu udah saya lakukan namanya transformasi data sesuai Bapak kemarin request. Nah, itu mhm. transformasi data yang dilakukan menggunakan logaritma, begitu, Pak. Terus Nah, teorinya didapatlah sudah ditulis belum? Teori tentang ini, transformasi. di sini sih, Sudah Pak, ditulis belum. teori belum? Teori Oke, detailnya belum sih, Pak, tapi ya kayak udah. ada referensinya gitu di sini. Terus Ya oke, yang udah penting ada ditransformasi. dasar oke. Mhm, nilai outlier-nya jadi lebih, apa, mengkerut gitu loh, Pak, lebih nggak sebanyak sebelumnya, begitu. Ya, Tapi walaupun outlier-nya tetap ada, Pak, gitu, tapi lebih ya better ya. daripada sebelumnya. Kira-kira Tapi gimana, emang Pak? kan ada ini kan ada pilihan, outlier juga dibuang, itu cara paling Mhm, gampang kan. iya, Toh Pak. punya data banyak banget. Tapi kalau kita tetap ingin itu nggak dibuang, ya namanya ditransformasi kan. Iya, Nah, saya itu semua transformasikan itu. ada alasannya. Betul. Kalau karena kadang yang outlier itu ya apapun sedikit bisa mengganggu kan dari Iya, yang sumber padahal itu berarti sebenarnya nggak apa-apa, Pak, kejadiannya kan kalau sedikit saya meskipun transformasi begini? ya ya tempatnya yang penting kan sudah berkurang kan dari yang nah tinggal nanti Iya, pilihan transformasinya ya, nanti dicari yang transformasi yang pada saat outletnya kayak itu ada banyak pilihan kok transformasi, nggak cuma apa tadi yang apa Anda pakainya baru yang apa, yang akar apa saya yang pakai di logaritmik, ini Pak, kan, ditransformasi logaritmik. logaritmik, Kan ada iya, yang diakarkan. Nah, nanti coba iya. lihat tentang transformasi data dalam rangka mengatasi outlier, kamu tinggal cari aja. Wong tadi bisa diketikkan di ini, coba di Salah ChatGPT satunya ini itu. sih, saya mengambil Ya ini logaritma salah satu. pakai dari sini, Pak. Nah ini, saya ada Oke, buku yang nah data ini kan, cleaning. Mhm, nah itu, terus nah ini kamu sudah punya tadi aja saya tanya kamu sudah malah bingung apa istilah. Padahal di bukunya ini namanya judulnya apa tadi itu? data cleaning and Data cleaning kan? pre-processing. Nah ya itu. Iya, Pak. Jadi yang Kanu tadi yang pokoknya semua istilah-istilah ini karena banyak sekali istilah yang sebenarnya kita nggak familiar kan, karena apa Ini sih, Pak, istilah yang strategies for handling outliers. Satu, deletion, hmm, dihapus. I Tapi suppose heeh, information. tapi dia ada peringatan, harus hati-hati Hmm, karena kalau kamu harus drop outlier itu diharuskan karena apa, incorrectly, enter data atau kayak data yang hmm, salah di-enter gitu loh, Pak. Sedangkan kan outlier mhm. yang di data ini kan memang bener-bener seperti itu gitu loh, bukan karena salah enter, begitu. Terus salah satu lainnya ada di transformasi. Untuk apa? Dia Oke. minimize impact dari outlier, gitu. Makanya dilakukan lock, Nah, ini gitu. informasi kan banyak kan ada log, square root, inverse Iya, transformation. Nah, tapi di sini nanti makanya Anda boleh mhm, mencoba semua ini, nanti mana yang paling efektif. oke. Itu loh. Berarti misalkan Jangan nanti cuma paling satu. efektif logaritma, berarti ya udah pakai logaritma aja gitu ya, Pak? Ya, jadi Oke, nanti Pak. Anda kan dapat kayak semacam apa kesimpulan dari itu. Tapi kan Anda Iya, sudah mengalami apa mencoba oke. berbagai Tapi transformasinya sampai hasil misalnya. yang bab 4 yang sampai pre-processing ini sampai outlier, kira-kira ada miss nggak, Pak, yang dari aku lakuin, Pak? Atau perlu revisi atau kurangi gimana, Pak?
Soalnya Ya saya baru kalau sampai outlier ini sih, Pak. Jadi misalnya gini loh, kalau namanya orang mau menganalisis data, pertama kan harus bahwa yakinlah data itu memang dalam kata tanda petik baik ya. Jadi Iya, apalagi dalam konteks ini kan tadi pertama, kalau memang ada missing ya harus diurusin. Kedua, di suatu sumber data mesti ada kemungkinan outlier. Terus harus betul. diatasi. Nah, dalam konteks kalau di konteks machine learning mungkin tidak serinci kayak yang di statistik. Di statistik Oke, kan kalau Pak. ada di samping ada asumsi ada melakukan itu, Oke, juga ada Pak. asumsi lagi normal apa enggak, harus apa ada multiko enggak, ada ini kalau Oke. kita punya banyak variabel loh Betul, ya. Pak. Yang Kalau di regresi ya sini kan terutama ya? enggak. Iya. Nah, kalau di sini mungkin lebih simpel kayak tadi waktu Anda mau pakai yang klasik, Iya. mungkin banyak yang dicek. Iya, Pak. Itu Karena dia di kemarin saya juga objektif agak kewalahan, Pak, tuh. kalau ambil yang Nggak. kemarin tuh, 2 juga. Nah itu, karena pengalaman kemarin saya yang anak statistik aja, dia maunya kan kalau yang di sini kenapa jadi ini jadi favorit karena apa? Dia tidak minta syarat sebanyak yang klasik Klasik. gitu loh. Oke, Pak. Paham paham. Kalau yang klasik, wah harus ngeceknya banyak itu. Oke. Ya. Nah Berarti itulah maksud saya. Jadi kalau di sini makanya Anda tadi lihat di data yang processing tadi, memang di sini tidak apa ya banyak persiapannya kalau kita menggunakan yang klasik gitu. oke, Pak. Setuju banget, Pak. Tuh. Iya, Pak, Oke, jadi udah nanti tapi udah. tetap Anda harus ada dasarnya bahwa semua ini ada teori yang Anda rujuk. Iya, Jangan kayak sekali-kali misalkan ini Anda tadi ya, Pak, gunakan saya pakai ya, buku yang nah PDF yang ini buku gitu ya? tadi ini, Oke nanti oke. dibikin href-nya. Oh, iya, Pak. Jangan sekali-kali kata-kata saya ya, karena nggak boleh nyebut kata pembimbing, maksud di ujian kata pembimbing. Oke, Pak, Harus siap. apa? Saya cuma Ada nyebut Pak Gun referensi. di ini, Pak, di apa, Deskripsi pendahuluan aja nggak itu, Pak, apa-apa. kata pengantar. Nah, iya. Makanya, Iya, Pak. karena pernah yang dulu saya nguji ada yang malah jawabnya di kuliah, bayangin. Iya, Pak. Kuliah kapan itu? Ya kan nggak bisa untuk referensi kan. Harus Buktinya apa? nggak valid ya, Pak, berarti, Pak? Valid. Kalau buku waktu kuliah, nah masih Oke, boleh itu. betul betul. Bukunya ada wujudnya kan. Tapi kalau kata-kata dosennya waktu kuliah, nah itu lebih baik apa? Dosennya mengatakan itu kan berdasarkan suatu literatur kan. Nah, kejar literaturnya. Oke. Itu lebih apa? Buktinya kuat kan. Nah, ini makanya nanti nih, maka dari setiap bimbingan, kenapa saya sarankan langsung Anda cari referensi, supaya Anda jangan sampai nanti keluar jawabannya, ini atas saran waktu bimbingan. Waduh, Iya, Pak. itu yang jadi kata saya inginkan, saya memang disarankan untuk baca buku dari buku ini ternyata mengatakan itu. Nah, sudah kan itu lebih ada bukti yang objektif kan, tidak subjektif lagi itu. Kalau kata-kata dosen pembimbingnya kan masih subjektif gitu. Oke, Pak. Ya. Berarti ini Oke, saya sampai kira sini sampai udah tahap cukup ini oke ya gitu ya, sudah Pak, sampai lumayan sini? artinya. Ya. Tapi mungkin Anda tunjukkan ya persentase outlier-nya berkurangnya seberapa. Kalau kemarin nanti ini saya akan Anda Lihatnya coba dari box plot sih, Pak. Kayak misalkan ya. ini mhm, Ya kan sebelum ditransformasi sama setelah seberapa kan tadinya mungkin ada yang kayak jauh banget. Setelah transformasi kan harusnya lebih dekat lah itu. Jadi iya. nggak kelihatan outlier-nya sudah nggak kuat banget biasanya. Oh, berarti saya Tapi bandingkan sebenarnya per benar. variabel aja berarti ya, Pak? Ya, Lebih enak kan? ya memang tujuannya kan itu kan kalau Iya yang nggak ada outlier ya nggak usah ditransformasi kan nggak harus semua ditransformasi kan. iya iya, oke, Pak. Terus gini, juga sebenarnya ada uji outlier coba cek di ChatGPT sehingga di satu ada coba outlier diagnosis testing gitu coba ketikan itu di ChatGPT tadi tentang apa uji untuk outlier. Jadi namanya outlier apa testing itu atau diagnosis testing itu. Jadi ngecek apa uji outlier itu. Iya. Yang uji outlier terus ada Z-score, ada yang interquartile range, Pak. Kalau yang box plot ini dia ngarahnya ke IQR ini, Pak, box Itu plot kan lebih ini. jadi kalau itu kan nanti deskriptif namanya kalau yang menggunakan box plot. Nah, ada yang tidak secara deskriptif. Coba kayaknya ada itu di sana. Bisa dipakai juga. Ini berarti, Pak, Nah, Z-score ini, Pak, harusnya, Pak. ya bisa itu terus yang lainnya kalau salah ada coba yang apa ini interkuartil kadang juga ini kan sebenarnya ya mirip kayak yang Interquartile cuman itu yang kayak di box plot tadi di box plot kan isinya ini kan kuartil iya, 1, kuartil interquartile, 2, Pak, kalau kuartil yang di box 3. plot itu. Nah, kalau interkuartil itu selisihnya jadi kalau ketiga Paham, Pak. satunya ini berarti apa itu Iya, di luar nah ini Q3, nanti di coba luar Q1, outlier gitu kan, Pak, maksudnya? ya
Nah, ini nanti kan ada ininya, apa, coba yang bawah ini, metode berdasarkan model, coba. Nggak ngerti juga Orang ya, Pak, aku outlier-nya. kalau ini. Ini kayaknya nanti perlu nambah referensi tentang buku yang bicara outlier ya. Yang Oh, statistik mungkin nggak apa-apa kalau dicari aja literaturnya. oke, Itu Pak. ada. Jadi mungkin kenapa pemilihan box plot gitu ya, Pak? Sebagai Ya, visualisasi outlier gitu ya? Voxel kan yang visual. Kalau yang ini namanya kan tidak visual. Jadi kayak Anda mungkin waktu di metode apa belajar metode kan ada uji T misalnya, uji F, uji G square, uji Z tadi yang Z. Itu kan juga kadang dipakai untuk seperti itu. Nah, yang kalau Boxplot itu deskriptif, bisa dilihat gambarnya kan. Oh, ini Iya. jauh banget. Ada juga yang hanya menggunakan ini apa ya kiki plot apa apa. Jadi dia kelihatan jauh banget di ininya. Nah, itu jadi ini kan oh ini ada. Ya kira nanti ada tambahan aja untuk hanya karena kemungkinan kan di situ pengujinya ada yang statistik. Ya kan Mhm. Anda kalau dikejar ke situ ya Anda siap itu loh. Iya, Pak. Tapi pakai box plot aja nggak apa-apa, Pak, atau gimana, Pak? Ya, ya nanti Biasanya makanya itulah kita pakai kan box plot urusan sih. kepuasan kan nanti sambil jalan lah nanti pada saat ini kita kalau bisa ada yang kalau ini kan jadi subjektif kan kalau namanya udah boxplot kan ngelihat oh ini sudah dengar tapi kalau gunakan uji kan kayak waktu kita pakai alfa berapa itu namanya uji signifikansi Pak. Ini sudah outliernya sudah yang tadinya signifikan sudah nggak signifikan sebagai outlier setelah ditransformasi itu. Itu sebenarnya kan maunya kayak gitu. Tapi kalau box plot ya sementara oke lah ini apa nanti. Tapi yang penting kamu sudah lihat bahwa ini dampaknya ada Iya, di ini di grafik perbedaannya. datarnya dampaknya ada sih, Pak, jadi kayak gini. Iya. Ya oke, mungkin sementara dulu ini biar apa Iya, yang itu ya. Jadi nanti saya silakan kamu lengkapin ini lanjut. ya, Pak, bab Ya, 3 saya detailin lagi sama ini ya, Pak? ya sampai pokoknya kamu fokus di situ. Dua itu selalu ingat harus linknya ada ya, Iya, Pak. hrefnya ya, Oke, Pak. supaya apa saya juga mudah untuk ngecek. Ya oke, sementara udah cukup. Oh iya, Pak, mau tanya, Pak, berarti bimbingan tiap Ya, Jumat ya, Pak, berarti, Pak? Aku kira nggak ada ya bimbingan soalnya hari ini, Pak, tadinya. ini kan saya lagi rubah-rubah terus karena jadwal saya juga lagi ini sementara Jumat, tapi Oke, Pak. kemungkinan nanti setelah UTS akan saya pindah ke Senin lagi karena saya lebih senang Senin. Karena Karena Senin kalau kalau saya siang ada kuliah ya, Pak, saya, Pak. Bisa pagi ke atau yang enggak pagi, pagi ya, Pak? pagi nggak ada kuliah kan? Pagi nggak ada, Pak? Ya saya mulai nanti setelah UTS kan yang pagi, yang Senin kan sudah kosong. Ini kan masih karena saya masih lagi banyak mata kuliah jadi ya sementara pokoknya pantau aja kalau saya geser yo. Iya. Memang ada yang tadi terus Iya, komplain Pak. nggak bisa karena ya saya Iya. sendiri waktunya kan Misalkan digeser nggak. minta tolong, Pak, apa, jangan mendadak kalau bisa, Pak. Kadang nggak tahu Oh kalau ada ya, ini, Pak, kadang nggak tahu kalau ada bimbingan gitu, Pak, kadang ketimbun gitu. nah saya memang kemarin mau tak ini yakin enggak ya? Ini kan ini yang bimbingan yang malah yang tadi pagi nggak ada karena mungkin karena mendadak. Iya, Pak. Karena terus yang siang ini nanti jam 10 kan saya ada yang Iya, kalau saya datang tiap hari juga, Pak, tiap ada pun saya bisa langsung datang, Pak. makanya pokoknya dipantau WA aja ya. Nanti ya saya usahakan Iya, jauh-jauh hari selama nggak ada karena kegiatan yang mendadak mengubah gitu loh. Jadi kadang karena oke, saya Pak. kebetulan semester ini lagi rame banget jadi Oh, iya. agak ya oke apa nanti apa tapi kalau memang memandang perlu ya kalau memang kamu butuh misalnya sudah mau tapi kamu nggak mau segera mau ujian enggak kan ya karena masih Saya kuliah bener ya. target Desember, Pak, tapi tiap minggu selalu saya ini, Pak, biar Nah optimal itu gitu loh, Pak. makanya Mhm. dapat menurut saya lebih baik itu karena daripada wah toh masih Desember baru kerja mulai November kan beresiko Enggak, heeh, betul, tiba-tiba Pak. malah Saya tetap mulai terus tiap minggu datang terus, tapi Pak. artinya kan ini nggak tadi dalam buru-buru segera mau ujian itu karena kan saya biasanya saya utamakan yang memang ini kan ada yang segera ujian itu yang Saya saya lebih ke ini coba sih, Pak, kalau udah saya kerjain tuh nggak pikiran gitu loh, Pak. Jadinya ya lebih enak gitu. ya oke nggak Pak bentar Oke, bentar Pak. ini ada Iya. bentar bentar Terima kasih ya, Pak Gun, buat revisinya, Pak. oke sekarang kalau Alex sudah cukup Taufik
Tapi Halo, kemarin Pak. masih ada tanggungan yang ini ya, yang apa? Iya, Pak. Banknya, wah ini kamu malah udah pulang KKN-nya kan ini? Udah, Pak. Ini jadi Nah, ya sebenarnya udah. gini, Pak, ini mungkin sekalian yang masalah tugas akhir ini, Pak, ya. Iya. Sejenak. Kalau Nah, saya jadi biar sekalian antara kalau memang magangmu iso diskripsikan itu ya lebih baik kan. ya jadi gini, Pak. Jadi selama magang kemarin itu ada sempat kayak laporan gitu kan, Pak. Kalau misalnya loss ratio terutama kan mereka tuh dari Askrindo ini banyak tentang asuransi kredit, tapi asuransi kredit KUR itu kan rate-nya itu dari OJK langsung, Pak, nggak bisa diubah-ubah gitu. Nah, lalu dikatakan bahwa loss ratio-nya itu cukup besar, bahkan kalau ditambahin dengan biaya-biaya yang expense-nya itu melebihi dari jumlah premi yang masuk gitu, Pak. Nah, jadi yang sudah saya lakukan selama magang itu saya coba sampai sini gini. Kenapa kalau Anda ada data bisa untuk mencari faktor-faktor yang menyebabkan ini terjadi? Bisa nggak ada ininya datanya? Jadi nah, di itu, Pak, data sebenarnya karena pemegang menurut polisnya. Karena rate-nya itu nggak ditentukan secara baik menurut saya, Pak. Justru itu kan sudah ditentukan oleh OJK, Pak, tadi ya. Kita kan Pak. nggak bisa nawar si perusahaan. Adanya kan tinggal mitigasi kan, mencegah jangan sampai itu terjadi. Kan lebih pada perilaku pemegang polis kan. Ya, Pak, Nah, tapi kan ini maksudnya yang KUR ini, Pak, dia itu ditugaskan oleh negara, Pak. Jadi nggak ada screening dia dari pihak asuransi, dia semua masuk semua gitu loh, Pak. Itu menurut saya menariknya gini, memang nggak boleh melakukan screening, tapi kan kita boleh untuk kepentingan skripsi melakukan kayak screening kan. Kalau boleh. Jadi akhirnya ini terjadi kan karena ini kan itu kan kajian akademik ini kan, bukan dalam rangka mau untuk apa tadi melawan kebijakan kan enggak. Karena gini, saya melihat beberapa apa seperti apa ya kemarin bank-bank kecil pada kolaps karena akhirnya enggak ini terus ada perusahaan juga. Nah, itu kan mesti ada sesuatu yang menarik bisa dikaji kan. Nah, artinya kan maksudnya gini, suatu saat kalau Anda jadi pemegang kebijakan di sana kan. Nah, itu kan kalau ada kan bisa kerja di OJK kan. Jadi pada saat bikin regulasi sama ini ya bagaimana supaya tidak berdampak yang tadi atau dibikin preventifnya apa gitu loh. Nah, justru kalau saya kadang misalnya kemarin ada yang mengkaji malah yang waktu yang siapa itu, saya khusus mengkritisi beberapa perusahaan asuransi malah melihat dari kinerja sahamnya itu. Karena kenapa perusahaan asuransi ada yang koyo apa, kan saham mencerminkan kinerja perusahaannya kan. Itu menarik juga untuk dilihat karena kan pada saat saya mau beli polis kan lihat-lihat loh perusahaannya sehat enggak kan. Kalau enggak alamat buruk kan. Premi sudah dibayar pada saatnya klaim dia enggak siap itu. Nah, yang ini terserah nanti ini kan hanya untuk gambar bahwa Anda coba kalau memang Anda mau cari topik baru terlupakan tapi ya magangnya selesaikan itu loh. Ini pilihan yang Anda harus lakukan itu. Anda mau cari topik baru berarti? Enggak, Pak. Jadi sebenarnya yang saya lakuin itu kayak saran apabila mereka membuka asuransi kredit tapi untuk lebih ke yang non program gitu, Pak. Jadi tidak ditugaskan. Jadi lebih ke kalau mereka mau bikin produk sendiri yang bukan KUR gitu, Pak. Kan misalnya mereka sekarang kerjasama sama BRI untuk Kupedes sama Kupra. Nah, tapi performanya itu belum bisa dilihat karena klaimnya itu katanya baru muncul di tahun ini, Pak. Bahkan di bulan-bulan Mei atau Juni kemarin. Jadi kayak ketahanannya itu belum tahu gitu, Pak. Nah, jadi betul kan. Sekarang kan kalau berarti Anda kan ingin cari penyelamatannya dengan membuat kayak apa portofolio perusahaannya nggak coba ngurusin yang apa tadi tuh yang kur itu kan. Ya, maksudnya wah ini salah satunya kan Askrindo kan judulnya asal kreditnya kenyataannya kan sekarang ke General Insurance kan. Itu juga salah satu dalam rangka supaya perusahaan kalau memang hanya mengandalkan dari satu bisnis mungkin dia defisit terus kan, maka harus ada subsidi silang kan dari yang profit kan. Karena ya, memang walaupun ini milik pemerintah tapi kan mau rugi terus kan ya mestinya kan harus sehat. Nah, inilah Anda boleh aja punya ide gitu, silakan. Nah, kira-kira apa yang akhirnya bisa untuk menjaga keseimbangan dengan karena yang satunya kan penugasan harus dijalanin kan itu, karena ada misi sosialnya. Nah, tapi apapun perusahaan kan harus sehat, gitu kan. Nah, inilah yang mungkin kalau Anda memang motivasinya itu, ya boleh silakan. Terus kira-kira supporting datanya gimana? Nah, sebenarnya gini, Pak. Jadi yang saya sarankan itu atau yang saya selama pikirkan selama magang itu kayak
menghitung rate premi yang fair gitu kan, Pak. Nah, rate premi yang fair itu saya mau pakai kayak metode actuarial present value gitu loh, Pak. Jadi karena saya lihat kalau misalnya asuransi kredit ini kan kemungkinannya itu cuman di bagian apakah dia nanti akan default apa tidak gitu, Pak. Jadi kayak nah terus untuk kejadiannya itu range-nya itu cuman dalam periode apa namanya itu, periode peminjaman gitu kan, misalnya 2 tahun atau 5 tahun periodenya. Kemudian ada komponen probability of default-nya ini yang saya lihat cukup mirip misalnya kalau kita samain dengan kasus asuransi jiwa gitu, Pak. Jadi ada kemungkinannya, terus nanti ada Z-nya itu atau variable random menggambarkan nilai present value dari pembayaran yang mungkin dilakukannya gitu, Pak. Nah, kemudian nanti mungkin fitur yang berbedanya itu ada pembayaran bulanan itu, Pak. Jadi kayak setiap periode itu kan seharusnya semakin kecil karena orang yang debiturnya itu terus membayar. Kemudian di sini ada nominal rate-nya itu untuk mencari present value-nya, terus ada subrogasi juga, Pak. Jadi kayak saya mencoba mencari nilai present value-nya sekarang itu gini, nanti ini kan masih ada temannya, jadi Anda harus cari referensi ya tadi ya. Selalu saya punya kata kuncinya setelah Anda punya ide, Anda harus referensi yang untuk teorinya. Oke, Tadi Pak. kan saya sebut tentang data. Nanti Anda sudah tahu Haref kan? Tahu nggak Haref? Apa itu, Pak? Nah, ini kan berarti belum kan? Jadi setiap Anda dapat referensi langsung dibikin linknya di overleaf-nya. Perintahnya pakai namanya Haref. Oke. Nah, nanti tanya siapa ini yang pada sudah ini kalau Anda belum, karena memang ini saya untuk memudahkan setiap apa yang Anda dapat langsung dibikinkan linknya ditaruh di overleaf. Jadi kalau diklik nanti tadi saya mungkin sebenarnya tadi sempat nonton yang Alex nggak tadi? Alex, ya Pak, sempat. Kan ada kan? Atau Ya, Anda Pak. nanti cari rekaman-rekaman bimbingan skripsi saya kan ada di yang YouTube. kan saya bikinkan channel YouTube kan ini, ya, yang namanya kuliahku itu. Di kuliah juga saya ngasih contoh namanya Haref itu apa, itu ada, tinggal kamu cari di situ. Karena tujuannya supaya semua ini dasar teorinya itu ada sumbernya, ada referensinya itu. Ya, Pak. Dan itu kalau dicari cepat, jangan nyari-nyari, harus ke searching dulu, kalau bisa sudah tinggal klik masuk ke sana. Tapi pada saat mencarinya, itulah Anda tadi bisa diskusi dengan si ChatGPT ini misalnya, atau ke googling, atau ke apa yang searching engine yang lain itu. Yaitu untuk apa ini, teori buku atau jurnal, tapi kalau bisa yang elektronik ya, jadi e-book atau e-jurnal lah gitu. Jadi yang digital lah, supaya tadi bisa dibikin Harefnya nanti. Oke, Pak. Oke, berarti ada pencarian itu ya. Nah, mulai langkah pertama, bikin pendahuluannya dulu. Tadi yang kamu ceritakan itu, diceritakan di pendahuluan sebagai latar belakang masalahnya kan. Bahwa saya melihat kayak gini-gini, saya perlu ini. Nah, Anda mulailah tadi cari referensi. Karena anak S1 kan nggak mungkin meng-create metode sendiri kan. Nah, apa yang bisa saya, untuk melakukan itu saya harus butuhkan dasar teori apa tadi. Intinya kan Anda ingin mencari yang istilahnya yang fair secara bisnis kan. Ya, tentang Pak, apa itu. Karena kalau hanya dipaksa semua dari itu ternyata menyebabkan tadi kan nah akhirnya salah satu kata kunci yang menarik di sini adalah Anda kalau bisa menghitung probability default-nya. Ya, Pak, itu yang memang kayaknya agak susah di saya, Pak, nanti. Nanti ada itu referensi kayaknya untuk default probability itu ada, itu mencari apa kayak gitu. Kayak tadi kalau yang tepatnya Alex kan probability lapse tadi. Jadi dia lapse apa terus, kalau yang ini kan gagal bayar apa enggak itu kan kalau konteksnya untuk diedit. Nanti kan tinggal teorinya mau mirip-mirip atau mau Anda cari teori yang lain yang sama-sama bicara gitu. Kalau tadi kan memprediksi akan lapse apa enggak. Kalau di sini kan Anda ingin predik apa dia akan apa default apa enggak. Nah, itu kan ya Anda kan sudah dapat beberapa statistik yang bisa probability, nanti Anda coba ini kan, terus kira-kira model yang akan dipakai apa, itu seharusnya Anda searching dulu supaya Anda punya banyak referensi dulu bacaannya itu. Nah, setelah itu Anda dari bacaan yang banyak tadi silakan taruh di overlay dulu. Nah, nanti mulai untuk diskusi dengan saya bisa cari waktu yang lain bukan yang ini kalau memang butuh agak panjang karena kan ini ada teman yang lain kan. Jadi yang penting Anda di overlay-nya sudah bikin kan ini, dan nanti colong namanya diganti ya. Oke, Pak. Nama proyeknya itu, Anda skripsinya mulai kapan? TA1-nya maksudnya, Pak? Iya, TA1-nya. Dari semester kemarin, Pak. Semester
genap yang lalu. Berarti 2023 kan? Ya. 2023. 2024 ya kan? Pak, maksudnya semester 6. 24. Ya, Januari kemarin. Oh, Januari 2024. Ya. 2024 TA1 terus nomor mahasiswanya, namanya ya. Nomor mahasiswanya lengkap ya, ada angkatannya berapa gitu. Ya. Nah, nanti itu kan udah di-share ke saya belum kan ini kan? Belum ya? Udah nanti, Pak. Udah, ya tinggal nama filenya aja dirubah lah gitu kalau. Belum. Oh, belum ini. Belum. Makanya saya kan belum punya. Makanya kan saya di list semua bimbingan kan ada lah. Kalau yang adanya karena ada yang baru masuk kan. Yang semester ini kan. Jadi ya wajar, ada beberapa saya masih memantau, ada juga yang belum lapor kan, walaupun sudah harusnya bimbingan saya yang kan nanti akan saya masukkan ke folder TA1. Kalau sudah lulus TA1 pindah ke TA2 kan. Iya, Pak. Yang di TA1 sementara seolah saya baru ada 6. Ini kayaknya nama Anda belum ada. Ya benar, belum ada ini. Iya, Pak. Nanti bikin itu dulu ya. TA1 lolos, baru Anda lanjut ke TA2 kan. Iya, Pak. Nah, oke, saya kira udah cukup. Tapi ini Pak, pertanyaannya kalau idenya seperti ini, apakah boleh buat project magang saya juga Pak ya? Maksudnya boleh. Ini sebenarnya saya nggak sampein kemarin tuh gara-gara nggak diminta kemarin Pak. Jadi di final project di yang program magang saya tuh dia mintanya itu cuman saran buat buat tip unit kerja gitu Pak. Jadi ini Pak saya udah hitung, maksudnya saya udah pikirin di magang tapi nggak diminta gitu Pak. Anda tahu bahwa yang namanya lulusan aktuaria itu bisa kerja di posisi di perusahaan, bisa juga di regulatornya, bisa juga sampai di ini yang sekarang dirjen di Kementerian Keuangan itu aktuaris loh itu. Pak, jadi ada juga yang kemungkinan itulah pada posisi ini, Anda posisi di mana ini kan? Ya Pak. Nah, mungkin ada kalau posisi di regulator, kalau bikin regulasi ya pikirkan yang dipaksa tadi kan. Iya kan? Yang ditugasi, jangan asal nugasin nggak diperhitungkan dengan matang, kasihan ininya direkturnya kan pada pening kan mikirin yang report banyak banget kan misalnya. Nah itulah, jadi silakan Anda posisikan di mana aja. Cuman yang saya minta karena Anda mumpung masih lagi kuliah ini, harus akademis itu didudukan, yaitu jadi Anda punya dasar teori, punya referensi, tidak hanya omong-omong itu ya. Jangan ngomong-ngomong ini gini-gini. Nah, setelah teorinya berbasis teori, berbasis data. Nah, teori dan data tadi harus dihitung kan, pakai komputasinya, supaya memang data cuma dilihat-lihat toh. Teori cuma diomong-omongan, tapi nggak dipraktekin. Nah, untuk praktekin itu kan biasanya pakai komputasi kan. Nah, nanti saya sarankan pakainya, untuk sekarang saya sarankan Colab ya. Google Colab. Ya, tadi Arek. Udah tahu Colab? Ya, Pak. Google Colab. Boleh Python, boleh R. Oke, Pak. Anda tinggal ini, tapi saya inginkan yang Cloud. Kalau dulu kan Posit Cloud, sekarang saya inginkannya yang Colab aja, yang lebih ringan itu. Oke, terus Anda boleh Python, boleh R. Nah, maka Anda harus mulai searching itu, belajar itu juga, supaya nanti kalau sudah dapat itu, Anda akan mudah itu. Nah, nanti caranya ini, kalau Anda ingin tahu itu, sudah saya banyak rekaman-rekaman ini, supaya saja ngomong berkali-kali, tadi sampai Anda belum tahu haref lah. Anda kira-kira, moga-moga sudah tahu kan itu? Ya Pak, bisa dicari nanti Pak. Nah, ya, jadi itu loh, yang saya sudah punya arsip banyak, sengaja. Kenapa saya daripada capek ngomong hal yang sama setiap, makanya kemarin yang baru bimbingan dengan saya, coba kamu tonton itu dulu lah. Jadi sudah tahu bikin overlay, bikin collab, terus bagaimana nyari literatur, terus kalau sudah dapat diharefkan kayak gitu. Nah, itu saya harapkan nanti itu saya akan bikinkan rekamannya di namanya kuliahku, memang saya kuliahku memang terkait sebenarnya pastinya awalnya untuk kuliah, tapi lama-lama kepikiran saya untuk skripsi juga. Ini saya taruh di situ. Daripada saya ngomong berkali-kali hal yang sama, kayak ini kan termasuk ngomong yang sama, ternyata Anda nggak tahu kan. Iya, Pak. Ya, oke ya, nanti silakan Anda mulai searching itu, kalau nanti akan saya kasih linknya pertama untuk, ini kan nanti saya rekam juga ini. Jadi apa yang saya sampaikan Anda ini kan, maka tadi nonton yang punyanya Alex tadi sudah sampai sejauh mana, Anda bisa belajar dari sana kan. Itu kenapa saya bikin rombongan kayak gini. Tapi nanti pada saatnya kita butuh diskusi lebih kencang, ya pindah
waktulah itu. Ini yang untuk rame-rame kan. Oke, sudah cukup? Oke Pak, jadi misalnya dalam proyek ini dilanjutkan buat laporan magang sama penyelesaian, maksudnya untuk TA juga bisa Pak, yang penting datanya, maksudnya dari teori-teorinya lengkap itu Pak ya? Kalau yang magang itu boleh sesuai keadaan waktu Anda magang. Ya, tapi kalau skripsi Anda akan diuji masalahnya. Itu kenapa dasar teorinya harus kuat. Kalau pas di magang kan ya sudah, cuman dilaporin paling kayak gitu kan. Maka saya nggak apa-apa kayak gitu, silakan. Tapi yang skripsi, saya minta Anda kalau dikejar-kejar ya Anda harus siap gitu. Oke Pak. Nah sama terakhir Pak, tentang data itu katanya kemarin boleh data yang di-generate Pak ya? Maksudnya data yang di-generate sama berdasarkan peraturan tertentu gitu Pak ya? Maksudnya generate dari komputer gitu Pak? Nah ya susah kalau Anda memang bisa generate apa, yo kan belum tentu bisa. Generate nggak pekerjaan gampang loh. Jangan. Maksudnya kalau Nah, di mungkin, R itu kan ada R norm gitu-gitu, boleh nggak Pak? nah, memangnya cuma ngurusi R normal apa? Yo enggak kan. Kalau datamu cuma ngurusi normal, yo beres. Persoalannya kan belum tentu. Kayak yang Alex tadi nggak mungkin. Tanya Alex itu data dari mana itu. Tentang lab sama itu. Oh, kalau Kan generate ada memang Excel lah. Kalau saya milih daripada, karena Anda kan kemampuan mengenerate itu nggak gampang ya. Jadi karena Anda harus betul-betul kuasai. Kalau jangan bayangin cuma generate pasti normal itu, yang R norm itu kan cuma normal kan. ya Pak. Kalau saya minimal pertama Anda cek di BPS. Oke Pak. Kalau enggak di ininya OJK, pusat datanya OJK itu ada. Itu di searching aja, itu namanya pusat datanya OJK. Terus kali ini kan kayak terkait banyak ke arah yang regulator, kayaknya mungkin Anda searching ke OJK. Ya Pak. Ini saya kemarin dulu pernah ada teman yang di bagian data itu bisa di searching itu. Yang laporan di OJK itu banyak datanya. Nah, nanti kalau perlu nambah ya dari BPS. Itu bisa. Nah, jadi jangan bayangin nyari data sekarang itu nggak pekerjaan sulit karena sumbernya di internet banyak kan itu. Ada BPS. Kalau yang terkait ini kayaknya lebih pas Anda searching di OJK. Masuk aja websitenya OJK. Terus cari yang bagian datanya, salah ada itu di ini. Oke Pak. Ya nanti kalau memang dipandang bos, saya coba kontakkan kalau memang sudah ada teorinya sudah oke, sudah kayaknya punya referensinya bagus, baru nanti saya ada teman di OJK juga saya kontak nanti. Dia kayaknya kemarin minat juga untuk terlibat kalau saya punya bimbingan skripsi yang related ke, ini kan terkait regulasi di OJK. Terakhir Pak, yang masalah referensi itu harus ada referensi utama gitu ya Pak, yang atau kita itu bisa beberapa referensi ya, soalnya utama. Jadi utama apa enggak, referensi jangan cuma satu kalau saya itu. Oke Pak. Kalau satu kan yo nanti kalau satu kebetulan bagus banget lengkap yo enak. Tapi kalau enggak kan makanya tadi Alex juga beberapa referensi kan itu. Pas yang ini saya minta cari yang, karena untuk memperkuat pemahaman Anda. Ya kalau kuliah kan bolehlah satu buku, tapi kan tetap saya kasih bukunya lebih dari satu kan. Terus juga ada penugasan Anda saya minta searching mestinya. Karena supaya untuk memperkaya pengetahuan itu pemahamannya juga. Lalu saya sekarang searching itu ringan, coba tadi yang ke ChatGPT itu sudah dapat saran referensi banyak itu. Yang penting pokoknya Anda harus kreatif, inovatif ya, agresif itu. Jangan malas pokoknya gitu loh ya kalau bimbingan dengan saya loh ya. Harus aktif. Oke, udah cukup ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya oke, udah. Ini siapa tadi berikutnya yang masuk duluan ini? Jessica Pak, Jessica. Oke, Jessica silakan. Jessica ini kayaknya kemarin mau daftar magang lagi ke Tugu ya? Iya Pak, kemarin dapat Tugu. Terus berarti padahal Anda kemarin yang di Askrindo ya? Iya ya benar ya. Kemarin rencananya Askrindo Pak, jadi saya juga bingung jadinya Pak mau ngambil data dari mana. Ya udah, berarti kalau memang akhirnya mau ke Tugu, karena Tugu itu udah malah kalau yang Askrindo kan saya baru mau ngerintis kerjasamanya. Kalau yang Tugu kan sudah, beberapa kemarin kan bimbingan yang di Tugu kan sudah bisa kan, pakai sudah, mentornya Tugu juga terlibat itu yang dari Pak Nanang, Pak Dana kayaknya sudah. Malah kalau di Tugu saya milih akhirnya ke Tugu aja, karena yang di Askrindo saya masih harus butuh merintis beberapa hal, karena sekarang yang saya kemarin lagi jalan ini kan dengan yang statistik di Atagro itu ada minta 16 mahasiswa skripsi di sana kan.
Topik-topiknya sudah ada, ininya ada lah. Kalau yang Tugu kayaknya juga sudah banyak. Nah, kalau memang kamu sudah diterima ya Tugunya itu memang ya? Sudah, Pak. Nanti tanggal magangnya akan mulai tanggal 17, Pak. Nah, ya udah berarti nanti Tugu aja. Nanti ada Pak Ivan kan di sana. Nanti malah kalau Tugu malah nggak apa-apa, saya geser aja ke situ yang Askrindonya, karena toh yang Askrindo saya belum sempat kontak-kontak. Jadi artinya nggak apa-apa. Jadi nanti fokus ke Tugu aja ya. Jadi Baik, Pak. tapi kayaknya Tugu dengan sana ya hampir mirip kan itu, Wong Tugu ya General Insurance kan itu. Iya kan? Tugu General Insurance juga, Pak. Iya kan, nggak ada live-nya, nggak ada. Kayaknya mirip kayak Askrindo juga kan itu. Iya, Pak. Bedanya mungkin kalau mereka tuh lebih banyak fokusnya di oil and gas sih, Pak. Oh ya udah apa aja hanya masalah, tapi tetap masih konteksnya kan ke General Insurance gitu loh, bukan yang apa. Namun secara ininya kan tantangannya kan beda. Nah, kalau Anda sudah tahu itu, kata kuncinya mulai dicari ya untuk cari referensi teorinya ya. Udah Jadi beberapa nanti jadi kemarin siapanya. saya sudah cari. Sudah. Ya oke, mulai taruh di overlay-nya biar saya mulai ikut baca. Dan nanti setelah itu kemarin. Udah, ya udah kalau sudah, terus kalau sudah masuk ke sana nanti Anda akan fokus yang mana itu. Tapi singkat saya Tugu lumayan kooperatif, enak itu. Dari beberapa sudah yang menghasilkan dari sana cukup, saya lihat cukup Pak. Dan juga sahabat nguji juga cukup bagus hasilnya, ya oke nggak apa-apa. Durasinya di sana berapa lama Anda? 6 bulan Pak. 6 bulan. Anda ini baru TA1 atau TA2 ya? Sudah ya? Baru TA1 Pak. Ya oke, berarti sudah apa? Jadi ini ngejar yang ini kan September, oke lah target. Untuk TA1 berarti kira-kira di Desember sudah lah. Karena kalau sudah fokus ininya, nanti TA2-nya kan setelah berarti 6 bulan dari sekarang kan. Baik. Tapi kalau nggak salah bisa diizinkan pulang hanya ujian loh singkatnya itu. Kayaknya ada dulu apa ya. Tapi kalau enggak ya berarti kan kelas Pak. Gimana? Kebetulan saya ada mengambil kelas juga Pak. Terus kuliahnya online? Hadir saat UTS UAS Pak. Oh, kamu yang ikut di kelas saya kelihatannya kan yang PMA itu ya. PTRA Pak. Apa? PTRA. Kamu yang di PMA siapa ya? Yang juga PMA itu PMA 1 itu? Kurang tahu. Katanya juga. Oh, ini PTRA Anda ikutnya yang di Pak Danang apa Pak Roni? Pak Danang. Jadi Anda tinggal langsung mau ikut UTS sama UAS saja gitu kan? Iya, saya sempat. Ya oke, sudah. Kalau Anda memang mau fokus itu, ya nggak apa-apa. Saya memang kebetulan dengan yang aslinya belum kontak saya kan, jadi karena masih saya menangani yang Astago baru harus banyak online dulu kan. Nah, sudah, makanya sudah kalau mau ke Tugu malah saya sudah enak itu, kalau Tugu kan sudah istilah sudah biasa, moga-moga birokrasinya jadi tidak repot lah itu. Ya udah berarti Anda mulai fokus ke arah sana, kisah-kisahnya yang mau ini ya yang sudah Anda coba cari referensinya. Iya Pak, kemarin tuh saya sempat meminta yang dulu pas magang tuh sempat diberikan tesis yang dikerjakan oleh mahasiswa S2-nya yang mengambil data di Askrindo Pak. Oh, dari mana dia S2-nya? UI Pak. Oh, oke. Dan ya udah apa sudah membahas mengenai Munich Chain Leather Pak. Oke. Nah, Anda harus cari jurnalnya ya, tidak cari tesisnya aja ya. Oh iya. Ya Pak. orang matematikanya ekonomi kayaknya. Iya, karena manajemen Pak, manajemen apa gitu. Kan ada beda tetap kan nanti pendekatannya, karena Anda kan sekarang di payungnya kan di matematik kan. Kalau dia payungnya kan ekonomi. Jadi nanti dari point of view-nya kan sudah, maka seharusnya Anda tetap cari referensi yang dari point of view orang actuarial science ya. Jadi itu ada sedikit kadang pendekatan yang agak beda dengan konteksnya ke manajemen asuransi, istilahnya actuarial management sama yang actuarial science-nya kan. Nah, nanti silakan Anda coba mulai cari referensi itu sebagai inspirasinya nggak apa-apa, sebagai titik tolak ininya, tapi Anda tetap harus cari referensi dari jurnal-jurnal yang actuarial science ya. Kemarin sempat nemu ini sih Pak, yang skripsinya UII Pak. Ya, kalau bisa Anda lihatnya malah nanti ini dilihat pustakanya aja. Daftar pustakanya yang dicari itu, jangan inilah nanti apa.
Anda lihat daftar pustakanya. Nah, ini yang dicari daftar pustakanya aja. Kalau dia daftar pustakanya skripsi lagi, ya Anda harus cari daftar pustaka yang bukan skripsi. Baik, Ya. Pak. Baik, Pak. Tambah bacaan boleh itu. Tapi kalau untuk dasar berpikirnya, kata kunci untuk pemahamannya lebih baik dari syukur dari yang ininya, yang sumber awalnya kayak tadi. Makanya Ale kan saya minta ngejar ke siapa yang ngeluarin boosting, siapa yang ngeluarin gradient boosting, ngeluarin ini. Karena supaya kita memahaminya lebih dalam dibanding kalau hanya sudah dari skripsi orang itu beresiko. Karena saya harapkan Anda harus cari referensi yang kata kuncinya itu kebetulan bisa dapat dari yang sumber penemunya itu, yang nawarin itu lebih bagus itu. Ya nanti cari-cari ya, itu untuk bacaan nggak apa-apa itu. Tapi kan nggak boleh dipakai untuk referensi kan. Walaupun sekarang skripsi banyak beredar, tapi tidak berarti tapi untuk bacaan sih nggak apa-apa. Ini Pak, saya sebenarnya masih agak bingung ya Pak untuk mengenai metode yang mau saya gunakan. Menurut Bapak lebih baik saya sempat mention bahwasannya tuh kemarin tuh saya ingin seperti membandingkan metode gitu kan Pak. Jadi gini pokoknya kalau Anda memulai sesuatu itu, sekarang apa yang ada sekarang misalnya, nanti kamu ditugu itu melakukan itu dengan metodenya apa? Pertama Anda cermati ada kelemahannya mesti. Setiap metode nggak mungkin nggak ada kelemahan. Nah dari situlah Anda mulai belajar kayak tadi, misalnya Taufik kan dari melihat kenyataan kebijakan itu, bahwa ini kok ditugasi kayak gini, akibatnya banyak yang di bawah. Nah dia berpikir ini kan, Anda juga sama aja dari start kayak gitu aja nggak apa-apa. Lihat di Tugu sudah punya metode kan yang dia kerjakan. Karena nanti Anda kan akan di sana itu. Nah, dari situ Anda mulai mengkritisi, masuk kayak gitu, misalnya kayak gitu. Oh, dia lebih baik kayak gini loh. Ya, contohnya kayak sekarang misalnya, saya nggak gunakan overlay, nggak gunakan kan. Kalau saya bimbing ya berat banget kan, bimbingannya banyak. Kalau harus pakai kertas, harus biasa ya berat kan. Tapi dengan saya bantu online, saya rekam ini ya kayak tadi, siapa yang ingin ini silakan tonton, sering saya nyaranin apa. Karena saya kan belajar juga dari berapa kali ini kan selalu berusaha kalau ada hal yang baru saya pakai kan. Dulu pakai hanya yang offline programnya komputer, sekarang saya udah bisa ada yang cloud-nya misalnya. Nah itu kan, Anda kalau bisa besok kayak gitu aja, nggak usah takut. Nanti mulai bandingkan kan jadinya, oh ini saya bandingkan dengan yang ini sudah lebih baik, tapi kok improvementnya nggak punya, ya kok Anda naikin lagi, misalnya cari lagi searching gitu. Karena S1 kan nggak akan meng-create method. Kalau S3 iya create method, tapi kalau S1 kan enggak. S3 pun kadang ada yang hanya komparasi dan mengkritisi. Tapi baru sebenarnya harusnya dia siap untuk melakukan creating gitu kan. Nah, jadi maka inilah saya akan ada nanti, karena ini sekarang mau ke Tugu, maka silakan searching nanti siapa sudah di Tugu. Nanti dia kondisional ya, kalau memang ternyata Anda nggak bisa ketemu pagi, ya nanti ikut yang siapa si Jasinta itu yang jam itu ya. Jam 7. Yang jam 7 kalau situasinya, karena yang jam 4 ternyata siapa Manda nih juga sering kesulitan. Menurut saya tetap riskan, lebih enak malah jam 7 sekalian kan, karena sudah jelas kantor sudah off kan. Kalau jam 4 masih riskan benar kan, kemarin dia aduh nggak bisa. Maka saya lagi mikirkan kalau yang posisinya sedang magang sama ini kan saya juga nanti punya yang dari yang statistik juga mungkin akan saya pasang lebih baik Jumat malam aja kan, sudah mau bikin ngelaporin apa yang dikerjakan kan. Itu pilihannya bisa Senin malam atau Jumat malam sebenarnya saya, karena saya lebih senang kalau untuk bimbingan itu di Senin atau Jumat. Senin artinya mau mulai kerja, kalau Jumat kan apa yang sudah dikerjakan kan. Nah, nanti makanya kalau berangkatnya kapan? Berarti minggu depan ya. Ini masih minggu depan. Ya oke. Jadi sementara masih bisa ikut yang pagi ini, pagi nanti kalau enggak yang ikut yang jam 7 malam. Berarti ya. saran dari Bapak sendiri mengenai metode apa yang akan digunakan tuh jalani magang dulu baru lihat begitu ya Pak? Betul. Karena apa? Toh waktu Anda cukup panjang biar Anda menghayati problem realnya dulu itu. Karena tetap pasti ada nggak kepuasan dari sisi itu. Ditambah kalau memang related ke yang FRS 17 itu, ya mulailah lihat di situ. Tuh. Baik, Pak. Kalau memang iya, nanti kita mulailah dari sana.
Karena ini Anda mau magang, kalau Anda nggak mau magang, tinggal langsung skripsi, saya lebih bebas kan. Anda nggak terpecah-pecah pikirannya. Karena pengalaman saya kemarin, magang skripsinya beda, itu jadi agak kacau. Anda dituntut harus yang kayak apa Jasinta ya, yang di kan saya mintanya ada relatif ke magang untuk menghindarkan apa terpecahnya. Makanya sekarang kan ada istilahnya skripsi yang murni akademik, artinya hanya mengkaji literatur, tapi juga ada yang kalau yang kerja di industri ini, yang statistik juga sama kan, dia kan diterjunkan di sana 3 bulan tapi nggak sampai 6 bulan. Dari situlah menghasilkan suatu tugas akhirnya kan. Nah itu kan nanti beda dengan tugas akhir yang murni tetap di kampus, itu nggak kemana-mana itu. Nah itu beda itu. Nah nanti ada ini yang saya akan setup yang itu, maka saya ingin lebih baik Anda lihat problemnya, nanti kita mulai diskusi nanti tiap minggunya, maka nanti saya kasih tempat yang waktu yang berbeda kan. Ya pilihannya memang kalau saya sarankan kalau nggak Senin malam atau Jumat malam lah itu. Baik, Pak. Mana yang lebih nyaman untuk diskusi itu. Baik, Pak. Ya kayak itu ya nggak apa-apa. Anda kalau sekarang mulai searching nggak apa-apa, tapi nanti mutuskannya pada saat setelah mau ujian TA1 kan. Memutuskan finalnya ini loh gitu. Tapi kalau sekarang penjajakan namanya kan masih lagi cari-cari. Ya oke, udah cukup. Jessica. Udah cukup. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Siapa nih yang masuk lagi tadi karena saya siapa? Kanaya, Pak. Apa Kanaya ya kayaknya? Ya oke, Kanaya silakan. Oke, Pak. Saya izin share screen overview saya. Kemarin saya sudah membuat yang itu Pak, edit risk untuk medical record, yang paling paling jelas menurut saya itu pakai menggunakan Markov chain. Sebentar saya cari itu yang pakai. Anda pernah belajar Markov chain di mana? Di kuliah? Di PMA 2 Pak. PMA 2. Ya udah berarti Anda kan bukan sesuatu yang baru kan artinya. Ini ada apa hubungan dengan yang magangnya enggak ada kan? Anda murni hanya skripsi ini. Iya Pak. Sebentar selesainya. Hanya skripsi aja, artinya nggak ada urusan dengan magang kan? Kayak yang Jessica kan tadi kan ada kaitan dengan magang tadi. Ya, oke, berarti Anda kan lebih bebas. Anda mau ingin yang apa? Tapi syukur ada inspirasi dari magangnya ya. Magangnya dulu di mana Anda? Di Asuransi Jiwa Nasional, Pak. Nah, ada nggak kira-kira kaitan ke sana dari yang Anda rencanakan mau untuk ini? Kalau kemarin sempat diajarkan untuk pricing-nya sih, Pak, tapi masih dalam konsep dasarnya. Kan kalau yang kemarin Bapak sarankan itu yang beneficiaries-nya sampai ke anaknya. Kalau kemarin saya hanya hitung untuk sampai pasangannya saja. Nah, kalau yang ini sekarang Anda kok melibatkan Markov-nya? Kan berarti ada state kalau di Markov. Iya, kalau kemarin kan pricing-nya cuma sampai itu, Pak. Pakai TMI 4 aja. Kalau ini pakai ada added risk kalau misalnya dia ada medical records-nya. Oke, jadi tambahan ada status medisnya kan, berarti kan itu medical record-nya benar tadi kan yang enggak. Oke, sudah. Jadi istilahnya kan kalau dalam orang di polis kan ada polis yang tanpa pemeriksaan kesehatan, ada yang pakai pemeriksaan kesehatan kan. Jadi langsung disetujui, tapi bayarnya berapa. Tapi kalau yang pakai pemeriksaan kesehatan itu kan beda nanti karena melihat tergantung dari hasil medical check-nya kan. Ya oke, ini siapa tadi itu Rai Tamtam, ini Anda dapat dari mana nih yang Rai Tamtam? Kayaknya nama yang saya. Ini sebenarnya masih pakai jurnalnya lokal sih, Pak. Oh, nah ini punyanya ini yang sini kan anak S2 itu. Ya kayaknya benar, coba lihat itu penulisnya coba di atas itu. Enggak, penulisnya dulu saya ingin lihat. Oh ya, maaf Pak. Nah, yang ini. Lihat kan itu semua kan dari statistik. Ini dia dulu S2-nya di sini, tapi dia ininya apa? Tanjung Pura apa ya dia kalau saya di sana. Oh iya, Pak.
Eva ini dosen di Tanjung, tapi dia dulu S2-nya di sini. Hendra Pradana itu juga sama ini, dulu di S2-nya di sini. Terus Rai Tamtama ini kalau salah S1-nya yang di, saya kemarin kenal yang namanya nggak saya kenal yang atas diri, yang kayaknya mungkin asli sana. Kalau yang ini ada kaitannya dengan Eva, saya kenal Hendra ini kayaknya kalau salah dari S1-nya dari S1. Ya oke, dia kan ada inspirasi dari sana, saya jadi mulai gunakan yang ini yang critical illness tadi, coba yang kata kunci ininya naik ke atas lagi ke judulnya. Karena ini yang penting saya ingin kalau apa-apa Anda kata-kata kunci itu yang di atas, yang judul dulu. Yang akhirnya kata kunci ini kan terlalu sederhana kan, teman yang di bawah keywordnya malah cuma apa? Prevalent ini. Padahal di atasnya ada yang lebih penting kan itu. Coba di judulnya. Critical illness Di multiple state modelnya, Pak. Iya. Jadi kata kunci yang penting ada pertama critical illness. Karena orang critical illness artinya adalah suatu penyakit yang nggak ada sembuhnya lah bahasa gampangannya kan. Sembuhnya hanya kalau meninggal kadang. Jadi dia makanya ada berubah-ubah status medisnya kan. Gawat banget, mungkin ringan atau apalah. Itulah yang hanya kaitan dengan ini. Karena sekarang kan saya lagi punya kan ini juga yang dia juga ke situ. Nah, makanya inilah yang kalau kayak gini nanti Anda cari referensinya untuk pada saat bicara kata kunci itu. Ya oke. Nanti untuk memulai nggak apa karena Anda ini agak lebih bebas kan karena nggak ada ini yang penting. Tapi sekali lagi kalau cari referensi ini usahakan nanti terus dibikin harapnya di Anda sudah bikin ininya belum overlay-nya? Sudah Pak ini. Oke, nah ini kan di situ kayak tadi di list dulu kayak tadi juga sudah mulai bikin list ininya kan nah ini salah satu papernya, ini paper yang lain. Nah, mulai dari situlah mulai akan memfokus kira-kira berarti saya akan judulnya apa ya, kira-kira topik intinya apa ya. Itu terus nanti pikirkan apa sumber datanya kan, mau apa. Terus pikirkan lagi komputasinya. Ini kan ada punya berapa? Ada 6 kan ini. Dan memang sudah saling support enggak? Tapi seakan ada satu yang referensi yang dari asing ya. Yang dapat dari sumber aslinya itu. Jadi kan tentang multi-state itu yang make sudah banyak. Critical illness juga hanya yang make, kan ada yang spesifik. Saya ada yang fokus hanya breast cancer itu kemarin di bimbingan saya itu. Terus sekarang saya lagi ingin juga melihat ke aspek yang stroke. Orang stroke kan kategori itu juga kan. Jadi dia kan ada karena terapi jadi bisa lebih ini bisa juga kan melakukan operasi atau apalah itu kan menyangkut ada biaya di sana. Nah nanti silakan dari sini yang terus mulai dibikin kayak semacam pendahuluan itu kan studi literatur kan di pendahuluan itu kan. Gini gitu. Nah itu bisa dilakukan seperti itu. Berarti kalau misalnya menggunakan TMI 4 terus untuk critical illness-nya pakai data Kemenkes seperti ini boleh kan ya Pak? Boleh nggak boleh sebenarnya nggak ada kata boleh nggak boleh kan. Ini namanya masih belajar. Beda kalau udah di industri, kalau salah hitung kan perusahaannya rugi kan. Kalau ini paling kan di ujian, jadi harus ada reason-nya yang penting itu. Jadi makanya kenapa tadi saya minta ada itu bisa juga di TMI kan ada sudah berbagai update kan itu. Nah, terus bisa juga kita dengan membandingkan dengan yang mungkin yang di luar sana kalau ada yang punya berbeda. Bisa juga dengan langsung malah model survival-nya itu. Ini kan sekarang saya juga lagi yang bimbingan saya dari yang kritiknya saya dari survivalnya saya ingin coba bikin life tabelnya gitu. Karena kan masing-masing penyakit kan beda kan itu dari segi tingkat resikonya itu. Nah, yang ini pokoknya ada kan namanya S1 yang penting jalanin apa yang ada, yang penting Anda pahami dengan baik. Dan nanti kalau misalnya dari situ mungkin dari segi metodenya atau rujukan live kalau konteksnya ini live misalnya itu live tabelnya. Kalau kesehatan kan morbidity-nya misalnya. Nah, itu silakan aja. Yang penting kalau saya harus sumber teorinya harus jelas, referensinya Anda pahami dengan baik. Terus itulah yang nanti sebagai dasar kita akan masuk ke TA1. Saya mantep, saya akan pakai ini gitu. Jadi S1 kan nggak ada harus sesuatu yang baru, yang penting disyukur ada data yang bisa kita dapatkan yang bagus. Nah, kemungkinan datanya ada dari mana berarti nanti? Ya kemungkinan masih menggunakan TMI 4 tuh untuk data penyakit medical records-nya pakai data Kemenkes atau
klaim BPJS yang paling banyak. Sudah bisa dapat itu kayak gitu ya dari Kemenkes Kalau sama Kemenkes bisa, tapi kalau ya. yang ya. Ya udah kalau nanti coba sekalian aja mulai Anda bikin harefnya untuk yang sumber datanya tadi ya, yang Kemenkes ya. Oke, baik, Pak. Itu karena kemarin ada yang pakai malah dari jurnalnya orang medical itu. Jadi orang medical ngeluarin risetnya kebetulan ya udah saya pakai dengan pendekatan yang berbeda. Jadi karena untuk kepentingan S3 kan beda, kalau untuk S1 kan yang penting ikutin aja yang referensi yang ada lah. Tapi kalau sudah dapat sumber data juga tolong bikin harefnya ya. Jadi tapi dari sini nanti Anda mulailah bikin pendahuluan, bikin cerita itu di sana. Ini kan baru nempel gini kan. Nanti ambil format TA1, Anda mulai bikin pendahuluannya. Karena Anda kan ada kaitan magang, nggak langsung kerja aja gitu. Anda langsung TA1, TA2? TA1 saja, Pak. Iya, Cuma sama TA2 TA1. sekalian kan? Oh, TA1 juga masih loh, masih kuliah berarti Anda? Saya masih ambil kuliah, Pak. Oh ya udah, kalau TA1 aja kan berarti targetnya kan yang penting kalau saya tadi sumber referensinya sudah oke, sumber datanya oke, sama komputasinya. Anda nanti akan, yang saya sarankan tetap gunakan tadi ya, pilihannya yang cloud itu, collab, pakai R. Anda sudah bisa belum? Bisa, Pak. R atau Python? Sudah bisa kan? Oke, berarti sudah nggak ada masalah. Mulailah dicoba datanya dilakukan kajian awal namanya kayak eksplorasi data dulu. Dilihat datanya kayak apa. Kayak tadi mungkin ada yang mungkin missing data enggak, ada kemungkinan ada yang outlier enggak lah. Mulailah kenali kayak gitu dulu. Nah, nanti kita mulai lihat metodenya. Di setiap metode mesti ada asumsi biasanya di situ. Sudah yang nanti mulai kita akan masuk itu. Berarti mulai ambil template-nya yang TA1, terus Anda mulai nulis pendahuluan dulu ya. Dan semua yang Anda sudah dapat referensinya mulai dibikin ceritanya di sana itu. Atau misalnya mungkin judul masih nanti nyusul, nggak apa-apa. Yang penting saya ingin lagi kayak gini, ke sini, gini. Mulai kelihatan alur berpikirnya itu. Ya oke, sementara itu. Nah nanti jadi kalau yang mungkin Anda bisa tetap yang kan kebetulan nggak tumbuh kuliah ini yang jam 9 kan ini? Iya. Ya kalau nggak ada udah sih. Ya oke, saya kira udah cukup untuk kanannya ya. Iya baik, terima kasih Pak. Ya. Terus berikutnya siapa ini? Saya Pak Devani. Oke ya silakan. Jadi saya tuh kemarin yang pengen rencananya ambil data dari BPJS itu Pak. Nah, tapi sudah bisa dicek, dapat? Sudah belum, bisa? Pak. Belum, karena kebetulan kan kemarin yang magang di BPJS itu ada beberapa. Nah, teman saya juga tuh kayaknya dia itu pengen ambil juga, jadi kemungkinan baru bisa menghubungi minggu depan biar bersamaan gitu Pak. Barangkali biar ininya lebih mudah gitu Pak. Ya oke. Iya. Kalau teorinya udah mantap apa kemarin yang ngurusi BPJS-nya ada temanya apa? Kemarin tuh saya masih bingung antara dua Pak. Jadi yang pertama sih pengen ngitung cadangan teknisnya atau yang pengen menguji kepesertaan BPJS itu yang gimana yang buat gagal bayar itu. Nah, kalau sekarang saya baru karena yang data yang sudah saya punya itu yang masalah cadangan, saya baru nyari-nyari metode buat yang cadangan. Nah, untuk yang topik satunya tuh saya nanti coba cari setelah ada kepastian dari BPJS-nya boleh menggunakan datanya atau tidak gitu Pak. Karena sebenarnya kalau seandainya datanya ada, malah saya sebenarnya ingin membantu dalam konteks yang BPJS kan lagi mikirkan bahwa besok kalau mau dia naikin iuran sebaiknya berapa yang tidak menimbulkan kemungkinan apa ya istilahnya kan kegaduhan di masyarakat kan ya kayak sekarang kan bensin mau dinaikin kan sudah mau gaduh kan nah karena ini kan sensi kan kalau di BPJS kan setiap kalau Anda bisa ada kajian akademisnya itu sebenarnya menarik. Kalau syukur pada saat kesana nanti ngomong saya ingin melakukan kajian sebenarnya memang sudah waktunya enggak perlu di peninjauan tentang iurannya kan yang mau dikatanya di 2025 atau 2026 lah kemarin. Apa memang sudah bisa begitunya, sudah mendesak gitu. Nah karena apa? Karena faktor ternyata yang kayak tadi yang pada nggak bayar banyak misalnya, padahal klaimnya banyak atau diklaimnya ada fraud misalnya. Nah itu karena apa misalnya? Terus di ini yang nggak bayar kenapa dia nggak bisa juga meremen ke situ, makanya. Nah tapi yang penting memang saya ingin lihat kalau mereka kooperatif ya kita pikirkan ada data kronologi nggak ada. Maaf Pak suaranya nggak jelas. Kalau tadi Anda
Itu sudah dengar kan Bapak melakukan penyesuaian iuran kan? Iya Pak. Jadi kayak pengen. Karena nanti bisa juga jadi Anda dikombinasi dengan melakukan survei, sebenarnya para pemegang polis BPJS ini bisa, kalau memang nanti sangat sulit mensuplai data, ya boleh-boleh aja Anda, tapi kan harus bagaimana konstruksikan itu. Ini kalau kebetulan saya sekarang lagi ngajar yang tentang survei sampel, jadi menarik juga karena apapun kan ini kan ada relasi ke pemerintah masalahnya kan, BPJS kan bukan perusahaan yang swasta kan, tidak ada dampak sosialnya kan, kalau ini kan ada. Jadi kalau Anda nanti tergantung datanya setelah dapat fix tadi, kalau memang Anda minggu depan ya baru nanti saya bukan Anda akan kemana, terus tadi kalau konteks setelah itu cari referensi dalam rangka mengkaji bahwa memang defisit ini kalau dibiarin kayaknya akan mengkhawatirkan kinerja BPJS juga kan misalnya, karena BPJS gagal bayar juga nanti partnernya pada nggak mau kan, nggak mau partneran dengan BPJS ini, nggak lama-lama tinggal yang misalnya yang miliknya pemerintah kan terbatas sekali kan. Selama ini kan swasta mau kerjasama dengan BPJS kan karena selama ini lancar kan bayarnya dibanding zaman dulu misalnya itu. Nah itu silakan kalau Anda dari sisi itu sebenarnya juga menarik karena itu apapun concernnya sebagai seorang actuarial scientist kan yang harus juga concern terhadap bagaimana suatu keputusan itu akan berdampak kalau yang BPJS itu ada dampak ke sosial masyarakatnya kan itu yang. Nah, tapi nggak nanti kalau memang baru mau minggu depan ya sekarang ya tadi kamu mulai coba searching bagaimana kita ingin melihat bagaimana kalau untuk yang namanya kan kalau BPJS apa itu bahasa Inggrisnya? Social Security ya Pak. Nah, itu kata-kata kunci itu bagaimana di negara lain melakukan itu gitu. Jadi itu kan saya kemarin salah satunya yang pernah yang hanya saya istilahkan sebagai aset deposito kan gara-gara yang LPS itu kan itu dulu kan ada juga yang aktuaris ke situ. Orang yang uangnya di bank kan khawatir kan kalau ada apa-apa banknya uang saya selamat enggak. Nah itu kan bisa ke sana. Tapi kalau yang ini kan ada konteksnya itu. Ya oke segera aja di ini ya supaya Anda dapat kira-kira kemungkinan sana seberapa sih dalam artian kooperatif untuk diajak mingkirin BPJS itu. Kalau enggak ya wis kita independen dari sana ya kita dari sisi luar kan namanya. Tapi kalau mereka bisa supply data berarti kan kita bisa memikirkan dari sisi dalam gitu loh. Nanti tergantung kalau kita dapat data dari dalam ya kita berarti mikirin dari sebagai orang dalam kan. Tapi kalau nggak mungkin dapat data ya udah kita berpikir dari sisi luar itu. Ya oke ya kalau Devana nanti silakan di ini nanti tetap berarti bimbingannya tetap bisa ikut yang pagi aja lah gitu ya. Oke, terima kasih ya Pak. Oke, udah cukup ya, oke ya. Oke, berikutnya siapa? Berarti ini nggak ada ya Alifa tinggal. Oh, Sarah ini masih ada. Sarah apa Alifa yang tadi masuk duluan? Saya Pak. Oke, ya udah Sarah silakan. Iya, kalau saya sebenarnya lagi menunggu magang Pak yang di Nutrifood. Jadi rencananya memang akan dikonversikan ke skripsi nantinya. Dan kebetulan sepertinya nanti dapat data dari pihak sananya, Pak. Sudah dapat tempatnya di mana Anda? Di Nutrifood, Pak. Oh, yang Nutrifood ya Anda ya. Saya kadang nama kan lupa sedikit. Jadi Nutrifood ya. Berangkatnya kapan Anda? Kalau untuk berangkatnya mulai tanggal 13, tapi sudah onboarding masuk ke masa orientasi dan training dari tanggal 9, Pak. Tapi saya kira malah karena Anda kan statistik kan? Iya, Pak. Iya ya. Berarti kan bebas. Nanti kalau disuruh ngapa aja, ya Anda siap gitu. Kalau kayak tadi yang aktuaria kan saya sedikit harus ada bawa ke sisi ini. Tapi kalau yang statistik sebenarnya mau dikasih kasus apa aja siap lah itu nanti di Nutrifood. Maka setelah masa orientasi dan nanti kalau memang dipandang perlu bimbingannya nggak bisa yang pagi, nanti saya kasih tempat tadi. Pokoknya kalau saya bilang mungkin kalau nggak Senin sore ya Jumat sore, Jumat malam tadi salah jam 7 lah mungkin yang agak. Karena supaya selesai magang ya selesai skripsinya gitu. Kalau targetnya sampai kapan itu? Kemana ya? Targetnya itu Desember ya? 31 Desember, Pak. Maaf Pak, suaranya tidak terdengar dengan jelas. Dan itu kan ada TA1, TA2 kan. Nah, TA1 adalah setelah Anda bisa dan yakin nanti tadi.
Maaf Pak, suaranya terpendam, kurang jelas. Iya, enggak. Ini memang enggak tuh ya koneksinya tadi malah sempat saya. Intinya nanti iya. lah setelah sudah di sana dulu aja gitu. Oh iya Pak. Setelah yang penting nanti Anda tetap kalau selama belum ke sana berarti kan ikut yang pagi, kalau sudah di sana nanti bisa ikut sementara ikut yang Jumat jam 7 malam ya. Baik Pak. Kalau Berarti, sudah di sana. iya baik Pak. Berarti kalau misalnya saya mendapatkan proyek dari magangnya, proyek tersebut bisa saya konversikan ke skripsi ya? Iya. Iya, jadi nanti kan dikonversi sebagai magang bisa, mata kuliah apa. Nanti yang skripsi kan saya metodenya beda nanti. Dengan yang di magangnya kan ngikutin yang perusahaannya kan. Iya Pak. Di perusahaannya suruh ngapa ikutin aja. Tapi nanti pada saat yang untuk skripsi nanti akan saya lakukan pengayaan dari si metodenya itu. Oh iya, baik Pak. Itu aja, jadi nanti judulnya nggak sama, kalau objeknya sama, tapi kita sudut pandangnya kan beda. Itu yang nanti kan saya lakukan. Ya, oke, saya kira udah cukup ya untuk Sarah ya. Iya, terima kasih Pak. Oke, sekarang Alifa. Iya Bapak. Gimana Alifa? Kalau saya ini Bapak udah keterima di MSIB di Petrokimia Gresik, jadi nggak ikut yang AAL itu. Cuman kemarin saya masih bantu pendataan. Tapi ikut daftar nggak? Di daftar namanya nggak ada kan? Nggak ada di daftar namanya. Oh ya udah, kemarin kan sudah saya kirim ke jurusan, ke departemen itu untuk. Yeah. Oh berarti udah nggak ada nama Anda ya? Saya kemarin nggak ngecek tidak namanya, pokoknya cuma dari daftar itu saya kirimkan ke departemen. Berarti udah di Petra Gresik. Kapan masuknya? Mulai onboardingnya tanggal 16 Pak. Ini masih September. Online pengenalan, iya. Iya. Oh ya udah, berarti terus Anda langsung sudah TA1 TA2 ya ini ya? Iya. Iya, saya udah ambil TA1 TA2 Bapak. Ya udah, berarti nanti gini aja, setelah mulai di sana Anda mulai lihat disuruh ngapa kayak tadi yang Sarah aja. Setelah di sana nanti kalau memang nggak boleh bimbingan yang di pagi ya nanti saya pindah ke sementara Jumat sore dulu ya jam 7 ya, baru nanti kalau terlalu padat rame baru nanti saya bisa. Oh iya, ininya. siap Bapak. Iya. Nanti paling gitu aja ya, nanti pokoknya selama sudah mulai di sana langsung pindah ke nanti saya kasih link yang, karena yang malam memang saya pisah linknya nggak yang ini karena biar nggak crowded kan. Kalau yang ini kan memang link untuk rame-rame itu untuk yang apa, tapi kalau yang malam itu memang saya hanya khusus yang sedang magang. Kalau yang nggak magang ya nggak usah ikut gabung di situ karena apa bisa, karena untuk efektivitas saja. Ya udah, nanti mulai yang minggu, berarti berangkatnya kapan tadi tanggal? Tanggal 17 baru mulai masuk Bapak. Oh yaudah, berarti kan masih ini kan masih lama kan? Iya masih 2 minggu. Nanti kalau bisa Anda sudah mulai harus pindah malam, nanti WA aja, nanti saya kasih linknya itu. Untuk yang malam itu. Nanti akan saya bikin grup yang khusus yang sedang magang biar saya nggak kacau dengan yang ini ya, yang biasa itu. Iya. Kan tetap beda konsepnya kan nanti. Ya oke, sudah cukup sementara. Bapak, saya izin bertanya tentang yang AL. Ini kan kemarin saya masih bantu untuk pendataan dan informasi ke teman-teman. Nah, teman-teman ini banyak bertanya, mulainya kapan kira-kira? Karena kan mereka harus cari kos juga kalau misal nggak dapat mes. Gitu. Ya, jadi kemarin kan ada yang minta, dulu kan saya tanyakan belum bisa, tapi terus akhirnya kan apa yang penting daftar dulu. Nanti kalau memang enggak ya harus cari sendiri lah gitu. Nanti kan ada. Nah ini kemarin saya sudah ke departemen untuk segera ngirim surat. Nah setelah ngirim surat sana kan akan memutuskan kapan mulainya itu. Oh berarti Anda masih boleh ngejar dari yang pada daftar boleh ngejar ke departemen, ke sekdepnya Bu Norma atau Pak Nanang. Kemarin saya kirimnya ke Pak Nanang, kadetnya. Ya berarti chat ke Pak Nanang gitu nggak Pak? Iya gitu, dikejar aja biar cepat dikirim suratnya, karena suratnya harus yang dikirim ke sana, baru sana akan memutuskan kan. Karena kemarin kan 15, baru sana mintanya kan 16 mahasiswa kan. Terus saya minta Pak Nanang nambah dari siapa lah, karena bimbingan saya kebetulan udah ini jadi udah. Terus ini kalau sudah lengkap, tapi nanti jadi yang dari yang ini ikut ngejar juga. Jadi mahasiswanya ikut mengejar gitu ya Pak? Iya, karena kalau enggak nanti saya kan sering lupa kan. Saya lupa nggak ngejar. Ya, jadi mahasiswanya pada berminat nanyakan ke nanyakan ke Pak Nanang itu. Pak Nanang yang AAL gimana gitu. Yang penting sudah saya pindah ke departemen.
Oh, nggih. Iya. Jadi Nanti saya koordinatornya sampaikan siapa ke sekarang? teman-teman. Koordinatornya siapa? Sekarang dari bimbingan Bapak hanya Gevira Siapa? Bapak yang bergabung di AAL. Gevira supaya aktif ini kan hari ini kebetulan nggak nongol kan? Iya. Berarti supaya yang aktif ke saya ya, karena penggantinya untuk kayak untuk koordinatornya berarti tinggal Gevira kan? Nggih, tinggal Gevira. Ya oke, berarti nanti gitu aja ya, Gevira supaya kontak saya, nanti saya kasih arahan untuk supaya mempercepat proses itu. Oh, nggih Bapak, nanti saya bilang ke Gevira Gevira. cukup ya sementara ya. Iya. Oke, saya tutup ya. Terima Oke, kasih makasih. Bapak. Yo.